Sebelumnya saya izin share screen dulu. Mungkin boleh dibantu Pak Denny atau Pak Arief bisa confirm apakah share screen saya sudah bisa terlihat? Oke, sudah. Iya, baik. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Semangat pagi, masih semangat semuanya pada hari ini? Wah, ini soalnya jam-jam yang menurut saya jam-jam kritikal ini. Biasanya habis makan siang ngantuk. Mudah-mudahan semuanya masih semangat, masih riang, masih gembira bersama dengan kami, tim dari Media Tama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arief dan juga Pak Denny yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada kesempatan hari ini. Pada hari ini saya akan membawakan topik terkait dengan medical evacuation. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Felicia Setiawan. Tak kenal maka tak sayang ya. Dasar pendidikan saya di sini, saya adalah dokter umum, lulusan dari Fakultas Kedokteran Atma Jaya, angkatan 2006. Sudah mengambil S2 total 3. Sekarang ini saya sedang proses menyelesaikan S2 ketiga saya. Sebelumnya saya sudah menyelesaikan Occupational Health dari UI dan juga ada Fellowship Management dari University of Michigan. Sekarang on proses menyelesaikan Magister Administrasi Rumah Sakit di UPH. Mudah-mudahan bisa selesai dalam tahun ini. Saya mengajak rekan-rekan semua untuk tidak bosan-bosannya dan juga tetap semangat untuk selalu belajar. Karena ilmu pengetahuan itu tidak ada habisnya. Semakin kita pelajari, justru kita malah akan semakin terpacu ya untuk belajar lebih detail lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dan lebih luas lagi. Karena ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang akan terus berkembang dari hari ke hari. Kadang apa yang kita ketahui hari ini pun seiring dengan perkembangan waktu belum tentu masih akan sama, bisa saja berubah. Jadi itulah pentingnya kita selalu tetap harus belajar ya Bapak Ibu sekalian. Berikut ini adalah CV singkat saya. Mudah-mudahan pada sesi hari ini saya bisa mengajak Bapak Ibu dokter dan rekan-rekan semua yang berkumpul di sini untuk bisa lebih dalam dan lebih luas melihat topik medical evacuation. Topik pada hari ini saya akan fokuskan terkait dengan kegiatan yang terkait dengan medical evacuation dan persiapannya. Utamanya adalah persiapan yang memang dilakukan di tempat kerja. Nah, mungkin Bapak Ibu dan sekalian di sini juga ada yang profesinya ada sebagai, tadi saya lihat ada beberapa peserta yang memang adalah tenaga kesehatan ya. Ada yang dokter, ada juga yang memang adalah petugas kesehatan di sini, baik itu perawat dan juga tenaga kesehatan lainnya. Mudah-mudahan sesi hari ini bisa menjadi sesi brainstorming juga ya bagi kita semua, sesi diskusi bersama sehingga kita bisa memperbaiki dan juga meningkatkan kesehatan kerja yang kita berikan di perusahaan-perusahaan. Untuk sesi tanya jawab nanti kita akan fokuskan di akhir acara ya Bapak Ibu sekalian, tapi tidak apa-apa apabila memang Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan silakan menggunakan kolom Q&A, bisa ditulis di sana, nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya di akhir acara. Oke, baik. Tadi pembukaan awalnya adalah hari ini kita mau membahas terkait dengan medical evacuation. Nah, Bapak Ibu dokter sekalian, sebetulnya medical evacuation itu kan sudah jelas ya. Dari kata-katanya sendiri yang kita bahas di sini hari ini adalah terkait dengan evakuasi yang akan dilakukan dari lokasi tempat kita bekerja menuju ke fasilitas kesehatan. Nah, sebetulnya kegiatan medical evacuation sendiri itu adalah periode di akhir pada saat terjadi sebuah kejadian insiden atau kejadian lainnya yang memang membutuhkan terjadinya evakuasi ke fasilitas kesehatan. Sebetulnya proses evakuasi itu tuh sudah di akhir-akhirnya. Nah, cuma satu hal yang kita sering lupakan pada saat kita melakukan medical evacuation, sebetulnya persiapannya itu mencakup ada 4 tahapan besar. Di sini saya buatkan outline, di sini kita bisa lihat bersama ada 4 tahapan besar. Tahapan pertama yaitu kita assessing the risk. Jadi kita mengidentifikasi dulu resiko-resiko yang bisa terjadi di tempat kerja kita.
Tahapan kedua yang harus kita lakukan adalah menyusun rencananya dulu. Penyusunan rencananya ini di dunia kerja kita kenal dalam sebuah singkatan ya, MERP, Medical Emergency Response Plan. Jadi pertama kita identifikasi resikonya dulu. Setelah resiko teridentifikasi, kita buat MERP-nya, Emergency Response Plan-nya. Yang ketiga, kita baru melakukan evakuasinya, evakuasi menuju ke fasilitas. Nah, sebetulnya ada tahapan keempat nih yang suka ketinggalan. Sebetulnya juga ada proses evaluasi yang harus dilakukan secara berkala, baik itu dari fasilitas kesehatan maupun dari tempat kerja kita. Nah, sebetulnya untuk medical evacuation yang baik, kita itu harus bisa mendefinisikan 4 tahapan ini di dalam dunia kerja kita. Selama 4 tahapan ini belum terdefinisikan dengan baik, nanti ada aja kejadiannya. Akan ada step by step yang ternyata ketinggalan, yang ujung-ujungnya pada saat medical evacuation itu harus dilakukan, bisa bisa dibilang nanti taruhannya adalah nyawa. Karena pada saat sebuah evakuasi sudah harus dilakukan, tentunya kan sudah ada kejadian. Dalam hitungan menit atau kadang dalam hitungan detik, kita sudah harus bisa memutuskan. Nah, alangkah baiknya kita sudah harus tahu dulu nih, apa itu resikonya, kita sudah harus punya rencananya dulu, sudah punya MERP-nya. Yang ketiga juga kita sudah harus tahu evakuasinya itu nanti prosesnya mau seperti apa. Dan yang keempat, nanti kita harus evaluasi kira-kira perbaikan ke depannya apa. Selama 4 tahapan ini belum teridentifikasi dengan baik, bisa saja terjadi berbagai komplikasi, bisa juga terjadi berbagai implikasi buruk ya yang akan dialami pada saat kita melakukan evakuasi medis. Kita mulai dari tahapan pertama dulu, mengidentifikasi resiko. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua melakukan 3 tahapan ini pada saat kita melakukan identifikasi resiko. Yang pertama, pastikan dulu Bapak Ibu sekalian sudah melakukan hazard vulnerability analysis. Nah, di masing-masing perusahaan tentu kan punya hazard yang berbeda-beda, punya resiko kerja yang berbeda-beda. Perusahaan yang bergerak di bidang fasilitas kesehatan, resikonya tentu berbeda dengan perusahaan yang katakanlah di perusahaan semen. Tadi saya lihat juga ada perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan, ada juga perusahaan yang di oil and gas. Ada perusahaan yang sifatnya di pembangkit listrik. Ada juga di perusahaan-perusahaan yang sifatnya manufacturing. Nah, masing-masing perusahaan tentu resikonya berbeda-beda. Nah, tugas kita di sini sebagai manajemen, sebagai bagian dari K3, sebagai bagian dari tim yang di sini melakukan penanggulangan bencana, baik itu dari tim tenaga kesehatan maupun penunjang lainnya, kita harus pastikan dulu sudah dilakukan hazard vulnerability analysis. Nah, pada saat kita sudah tahu nih di tempat kerja kita ada potensial resiko bahayanya itu apa saja, kita sudah akan tahu, oh oke, karena resikonya bahayanya demikian, maka potensi terjadinya cedera atau potensi terjadinya penyakit itu apa saja. Nah, setelah kita tahu apa yang menjadi resiko di tempat kerja kita harus identifikasi yang kedua. Kita mengidentifikasi pekerja yang memang berpotensi untuk mengidap penyakit atau mengalami kecelakaan akibat resiko-resiko tersebut. Nah, kalau kecelakaan mungkin kita bisa mitigasi dengan penggunaan APD dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau penyakit, katakanlah kita di sini sebagai tenaga kesehatan, kita sudah mengetahui, oh ternyata ada pekerja-pekerja tertentu nih yang memiliki penyakit yang sifatnya masih partially controlled dan belum dalam keadaan fully controlled ya di sini ya. Bisa juga ternyata uncontrolled sama sekali. Apabila memang ada pekerja-pekerja dengan resiko kesehatan seperti itu, kita di sini harus bisa melakukan sebuah assessment. Apakah memang masih dibolehkan orang ini untuk bekerja di lingkungan kerja tersebut, atau ternyata sebaiknya dia memang dipindahkan dulu ke tempat lain sementara waktu, karena memang resiko untuk dia tiba-tiba sakit, atau dia tiba-tiba mengalami kecelakaan akibat dari kondisi kesehatannya, itu bukan sesuatu yang kita bisa terima resikonya.
Nah, jadi selain kita sudah harus identifikasi resiko di tempat kerjanya, kita juga harus identifikasi nih pekerja-pekerja mana saja yang memang beresiko mengalami sakit dan cedera. Yang ketiga, kita juga harus identifikasi sebetulnya di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekitar perusahaan, itu ada siapa saja sih yang ada di sana? Karena kita juga harus mengakui ya, kita di sini sebagai sebuah perusahaan, kita tidak mungkin bergerak sendiri. Ada sebuah kolaborasi yang memang harus dilakukan dengan komunitas. Nah, kalau misalnya memang kita di sini bukan adalah perusahaan fasilitas kesehatan ya, tentu kan kita harus sudah tahu dulu nih, oh oke, jadi daerah sekitar saya fasilitas kesehatan terdekatnya itu yang mana ya? Nah, kita lihat sebetulnya bisa juga ternyata kalau kita lihat ternyata sebelah kita juga perusahaannya sama nih. Jadi kita juga memiliki resiko yang sama. Bisa nggak ya kita melakukan kerjasama supaya kita bisa memberikan medical evacuation yang lebih baik? Kadang tidak melulu kita harus bergeraknya sendiri ya. Bisa dilakukan kolaborasi bersama dengan komunitas yang ada di sekitar kita. Ujung-ujungnya tujuannya adalah kita mau memberikan layanan kesehatan yang lebih baik untuk para pekerja kita. Begitu. Nah, ini yang tadi saya sempat bicarakan. Jadi di sini kita sebagai perwakilan dari manajemen, kita sebagai perwakilan dari tim K3, maupun kita sebagai perwakilan dari tim tenaga kesehatan yang memberikan layanan kesehatan kepada para pekerja, kita harus bisa consider dulu nih, kita harus bisa memikirkan. Yang pertama, major weakness, jadi kelemahan utama di area sekitar kita itu apa? Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi metode evakuasi nih yang akan kita lakukan. Kalau areanya di pegunungan, areanya di tengah laut, areanya di tengah perkotaan, tentu metode evakuasinya akan berbeda-beda ya. Itulah sebabnya jadi kita harus tahu dulu nih major weakness-nya dan itu teridentifikasi dari ya, identifikasi resiko awal kita itu seperti apa. Major weakness kita apa? Itu yang harus kita mitigasi dari awal. Yang kedua, kita juga sudah harus identifikasi siapa saja sih yang kita harus ajak kerjasama. Kalau ini sebagai contoh ya, kalau posisi kerja kita adanya katakanlah ini nih pekerja rig yang ada di tengah laut. Kalau di tengah laut tentunya kita harus satu kerjasamanya either dengan perusahaan penyedia helikopter misalnya ya, atau misalnya kita di sini bekerja sama dengan perusahaan penyedia kapal feri. Karena ya bisa saja perusahaan kita tidak memiliki helikopter atau memiliki kapal feri di sini. Nah, jadi kita sudah harus identifikasi dulu stakeholder mana yang memang kita harus ajak untuk bekerja sama di sini. Karena masing-masing perusahaan tentu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, sekarang kalau kita samakan tentu nggak bisa. Jadi tidak melulu satu perusahaan dengan perusahaan lain itu bisa saling mencontek ya, atau bisa saling meniru ya medical emergency response plan yang mereka satu sama lain. Kenapa? Karena resikonya berbeda, lokasinya berbeda, kemungkinan pekerja yang memang mengalami penyakit juga berbeda. Begitu. Nah, jadi itulah pentingnya kita semua yang berada di sini, kita harus mengconsider betul-betul apa yang menjadi resiko di tempat kerja kita. Itu betul-betul harus dikonsider dulu. Sekarang saya akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua, tadi saya sudah sempat mention, yang memang kita harus lakukan adalah membuat Medical Emergency Response Plan atau MERP. Nah, di sini untuk MERP, sebetulnya ada 6 tahapan MERP yang memang harus kita pastikan itu ada di dalam plan kita. Kalau di 6 step ini tidak ada di dalam MERP kita, wah itu udah harus secepatnya itu kita lakukan evaluasi lebih lanjut. Apakah MERP kita memang masih sesuai dengan kondisi atau tidak? Kita lihat ya sama-sama ya, tahapan-tahapan apa yang memang harus ada di dalam MERP-nya kita. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana caranya mengaktifasi sebuah kondisi emergency dan juga communication line. Kenapa? Karena komunikasi pada saat kondisi emergency itu tidak bisa sama dengan metode komunikasi yang kita lakukan pada saat non-emergency.
Katakanlah contohnya pada saat kejadian non-emergency itu kita teleponnya dari seorang staff harus ke tim leadernya dulu, dari ke tim leader harus ke shift leader, setelah ke shift leader harus ke supervisor, baru ke manager, setelah ke manager baru ke kepala divisi, setelah itu baru ke plan manager. Nah, kalau dalam kondisi non-emergency, tahapan-tahapan seperti itu mungkin bisa diterima ya. Tapi dalam keadaan emergency, mau tidak mau, line komunikasinya tidak bisa disamakan. Jadi harus ada sebuah line komunikasi khusus di mana setiap pekerja itu dapat melaporkan kondisi emergency ini secara langsung dan bisa mendapatkan penanganan secara cepat ke tim yang memang berwenang. Jadi memang sudah harus ada sebuah line communication yang khusus yang akan diterapkan di perusahaan sehingga tiba-tiba katakanlah terjadi bencana, kita sudah tahu nih kita harus hubunginya kemana. Nah, ini adalah nomor satu yang memang harus dipastikan harus wajib ada di sebuah perusahaan. Yang kedua, tentunya kita di sini sudah harus identifikasi jalur-jalur evakuasi, baik itu berupa area evakuasinya, area assembly point-nya, dan juga rute-rute yang memang kita akan gunakan untuk evakuasi. Itu udah harus teridentifikasi dulu dengan jelas. Yang ketiga, kita juga harus sudah tahu dulu transportation-nya yang akan kita lakukan. Nah, transportasi di sini bisa jadi transportasi internal dan juga eksternal ya. Transportasi internal di sini adalah transportasi internal di dalam perusahaan, jadi antara satu titik ke titik lain, itu bagaimana tuh kita bisa memastikan akan ada fast respon antara satu titik ke titik lain. Katakanlah jarak antar titiknya itu dekat sama jauh. Bagaimana nih transportation line-nya? Sehingga kita memastikan apabila memang terjadi kondisi emergency, betul-betul seluruh kegiatannya ini bisa fast respon. Nah, setelah internal sudah ini kan terpetakan dengan baik, kita juga pastikan setelah kondisi emergensinya ini tertangani di internal, bagaimana kita melakukan transportasi keluar. Itu harus bisa teridentifikasi dan harus bisa tertata dengan jelas, baik itu transportasi yang sifatnya internal dan juga transportasi yang sifatnya eksternal. Yang keempat, kita juga sudah harus tahu dulu, first responder-nya ini siapa? Siapa yang bertugas untuk memberikan respon pertama kali apabila terjadi bencana? Nah, dalam keadaan di sini memang sebuah emergensinya ini adalah emergensi medis. First responder itu bisa adalah seorang tenaga kesehatan, bisa jadi bukan. Nah, tugas kita di sini yang memang adalah perwakilan dari manajemen, perwakilan dari tim K3, perwakilan dari tenaga kesehatan. Ayo kita pastikan di tempat kerja kita, siapa sih yang kita tugaskan sebagai first responder. Nah, first responder-nya ini sudah siap atau belum untuk melakukan respon pertama kali ya, apabila memang terjadi sebuah kejadian yang memang membutuhkan penanganan lebih lanjut secara cepat. Nah, lalu yang kelima yang harus ada di dalam MERP adalah evacuation resources-nya. Evacuation resources maksudnya apa sih, Dok? Jadi, katakanlah memang secara internal kita lihat, oh oke, kejadian ini harus membutuhkan jalur ini ya, pengamanan lebih lanjut ke tempat lain. Kita sudah harus tahu dulu nih, untuk mengangkat pasiennya kita menggunakan apa. Kita juga sudah harus tahu dulu nih, oh ternyata pengangkatan pasien secara internal, oh kita belum tahu nih ini pasiennya diamankannya dengan apa. Kita tidak ada stroller, kita tidak ada wheelchair. Jadi bagaimana nih mau ngangkat pasiennya? Pasiennya mau digendong atau pasiennya mau diangkatnya dengan apa? Itu sudah harus kita pikirkan dulu. Jadi evacuation resources-nya, peralatan-peralatan yang kita miliki sekarang ini, itu apa-apa saja. Siapa yang berhak menggunakan alat-alat tersebut. Nah, lalu yang keenam, yang kadang, mohon maaf nih, perusahaan-perusahaan suka lupa. Healthcare facility yang menjadi lokasi penanganan lanjutan yang akan dituju, itu di mana? Atau healthcare facility apa? Nah, step keenam kadang-kadang pada saat kita mendevelop medical emergency response plan itu suka terlupa. Jadi kita di sini harus lihat level dari si fasilitas kesehatan yang kita tuju
itu levelnya level apa? Apakah dia adalah puskesmas yang memang ready-nya untuk menangani ini ya emergensi saja, atau ini adalah rumah sakit tipe C atau rumah sakit tipe B? Nah, kalau rumah sakit katakanlah kita di sini ternyata kita akan mengirimnya ke rumah sakit tipe B. Dan di rumah sakit tipe B itu sudah ada berbagai kelengkapan, katakanlah ready dengan ICU, ready dengan dokter spesialis dan kamar operasi standby. Tentunya akan berbeda ya penanganannya kita. Nah, jadi kita jangan membayangkan pada saat si pekerja atau kejadian yang membutuhkan evakuasi medis ini begitu sudah keluar dari area kerja lalu dibawa ke healthcare facility, ternyata healthcare facility-nya itu kita belum tahu nih levelnya level apa. Bisa saja ternyata levelnya ini, mohon maaf, levelnya begitu dibawa ternyata cuman fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya bisa jadi ternyata apa yang bisa dilakukan di sana itu tidak berbeda jauh dengan apa yang bisa kita lakukan di tempat kerja kita, begitu. Jadi bagaimana metode transportasi untuk dibawa ke fasilitas kesehatan yang memang lebih lengkap itu juga harus terpikirkan sebelumnya. Kita juga sudah harus tahu dulu nih, kita mau bawanya kemana? Ke level yang fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik, kita mau bawanya ke rumah sakit tipe C kah, atau kita mau bawa ke rumah sakit tipe B? Karena nanti kesiapan dari masing-masing level fasilitas kesehatan tersebut akan menentukan nih, kira-kira penanganan lebih lanjutnya akan seperti apa. Begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang memang kita harus consider ya pada saat kita memang membuat medical emergency response plan. Tadi ini saya sudah sempat sebutkan beberapa dari 6 step yang tadi saya sudah sebutkan pada slide sebelumnya. Sedikit tambahan saja di sini yang harus kita consider utamanya adalah first responder preparedness. Kesiapan dari orang yang kita tugaskan sebagai first responder. Ayo kita coba cross-check ke tempat kerja kita masing-masing, siapa sih yang kita tugaskan sebagai first responder? Katakanlah yang kita tugaskan sebagai first responder itu bukan adalah tenaga medis. Kita harus pastikan dulu nih, apakah first respondernya ini sudah katakanlah contoh misalnya, sudah memiliki pelatihan P3K di tempat kerja. Atau ternyata dia adalah seorang tenaga non-kesehatan yang sama sekali buta nih terkait dengan penanganan P3K. Nah, kita harus lihat dulu kesiapan dari orang yang kita tugaskan sebagai first responder itu seperti apa. Begitu. Karena bagaimanapun utamanya sebuah kejadian itu bisa tertangani dengan baik atau tidak. Betul-betul tergantung dari ketepatan first responder memberikan penanganan pertama. Apabila penanganan pertamanya saja salah, ya bisa saja nanti terjadi komplikasi lebih lanjutnya itu karena sebetulnya penanganan pertamanya yang salah. Jadi betul-betul kita harus consider apakah first responder yang kita sudah tugaskan di tempat kerja ini sudah tepat atau belum. Yang kedua, Ayu, tadi saya sudah sempat bilang juga terkait dengan ini ya, fasilitas kesehatan yang akan kita tuju nanti. Coba kita lihat sekarang ini. Apakah kita sudah ada MOU dengan berbagai fasilitas kesehatan? Katakanlah ternyata kita belum ada MOU dengan klinik satupun, atau belum ada MOU dengan rumah sakit tipe B atau tipe C. Nah, katakanlah tiba-tiba terjadi sesuatu, mau dikirim kemana nanti? Jadi sudah harus ada MOU-nya dulu. Nah, MOU ini tidak hanya MOU dengan fasilitas kesehatan ya. MOU-nya ini juga MOU terkait dengan metode-metode transportasi. Seperti yang tadi saya bilang, saya sudah sempat mention pada slide sebelumnya, bahwa memang kadang metode evakuasi ini tergantung dari kita penempatannya adanya di mana. Kalau kita katakanlah adanya di tengah laut, kita membutuhkan katakanlah di sini metode evakuasinya dengan helikopter atau dengan kapal feri. Ya tentu kita harus pastikan sudah ada MOU standby penggunaan helikopter dan juga kapal feri, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita ada di tengah kota, ya kita harus pastikan sudah ada MOU misalnya dengan perusahaan ambulans atau lain sebagainya. Tentunya ini dikembalikan dengan kemampuan dan juga kelengkapan fasilitas dari masing-masing perusahaan.
Nah, namun tugas kita di sini tentunya sebagai perwakilan dari manajemen dan tim K3 dan juga tenaga kesehatan, kita memastikan MOU yang sudah ada di tempat kerja kita itu sudah sesuai untuk Medical Emergency Response Plan. Nah, tentunya kalau memang dibutuhkan ada MOU tambahan, boleh nih Bapak Ibu sekalian bisa sarankan kepada manajemen yang lebih tinggi. Kira-kira apa saja yang memang harus ditambahkan MOU-nya? Kadang ini saya sekedar memberikan insight ya. Untuk evakuasi sendiri kita sebetulnya tidak melulu kita memang harus ini ya meninggalkan lokasi kerja. Bisa ada yang sifatnya shelter in place, bisa juga evakuasi total secara keseluruhan. Kita di sini harus bisa melihat lebih jelas apakah metode evakuasi kita itu sudah bisa mencakup shelter in place kah? Atau evakuasinya ini evakuasi horizontal dan vertikal, evakuasi parsial maupun evakuasi komplit. Kita harus pastikan nih, di dalam MERP kita sudah mendefinisikan dengan jelas kapan kita melakukan shelter in place. Kita juga harus bisa mendefinisikan dengan jelas evakuasinya ini evakuasi total, evakuasi parsial, evakuasi katakanlah dari satu divisi pindah ke divisi lain, atau pindah antar lantai, ya, atau yang sifatnya vertikal ya. Itu kita sudah harus bisa pastikan, itu sudah terdefinisikan dengan jelas di dalam MERP-nya kita. Jangan sampai nanti first respondernya salah. Jadi dia bilang keburu ngomong kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kita minta untuk evakuasi total. Ternyata sebetulnya evakuasi parsial saja cukup. Jadi ini adalah sesuatu yang juga harus terdefinisikan dengan jelas di dalam MERP-nya kita. Nah, ini juga sesuatu yang sudah harus terdefinisikan dengan jelas. Katakanlah memang diperlukan sebuah metode evakuasi yang sifatnya horizontal, vertikal, parsial, maupun komplit ya. Kita sudah harus tahu nih, area mana yang memang harus dievakuasi lebih dulu. Kita sudah harus bisa ada ini ya, jalur komunikasi yang jelas, yang mana yang duluan, yang mana yang memang harus tunggu dulu. Kenapa? Karena kalau kita biarkan secara terbuka, nanti akan timbul kepanikan-kepanikan yang tidak perlu. Inilah pentingnya, jadi dari awal kita sudah harus mendefinisikan dengan jelas dulu, yang mana yang memang akan dievakuasi duluan. Nah, ini sebagai contoh kita bagi menjadi 4 level. Ada yang level 4, 3, 2, 1. Ini sebagai contoh, ini adalah evakuasi yang kita lakukan di rumah sakit ya. Level 4 di sini untuk evakuasi yang memang kita anggap sebagai prioritas nomor 1. Prioritas nomor 1 di sini untuk orang-orang, pekerja maupun pasien yang sifatnya self-sufficient. Jadi dia masih bisa berjalan secara mandiri, tidak membutuhkan bantuan secara langsung, baik itu dari family member maupun dari tenaga kesehatan. Jadi bisa langsung berjalan apabila kita perintahkan evakuasi, ini adalah yang prioritas 1 untuk diselamatkan. Nah, untuk yang prioritas 2 ini adalah yang level 3. Level 3 di sini kalau misalnya ternyata yang bersangkutan membutuhkan moderate nursing care. Jadi ternyata masih harus membutuhkan wheelchair, tapi dalam kondisi sadar paling tidak. Nah, untuk yang level 2 ini kalau dia sama sekali tirah baring. Nah, ini mau tidak mau dia levelnya agak turun sedikit ya. Jadi dia memang sudah tidak bisa berjalan secara mandiri, mau tidak mau posisinya memang agak turun sedikit nih untuk skala prioritasnya level 2. Baru yang prioritas terakhir yang level 1. Yang level 1 ini apabila memang dia membutuhkan bantuan hidup secara terus-menerus. Nah, ini memang skala prioritasnya lebih rendah dibandingkan yang lain. Nah, tentunya di sini kita semua yang menjadi perwakilan dari manajemen, kita harus tahu consideration-nya dalam decision making ini apa sih sebenarnya. Nah, yang pertama, benefit selalu harus lebih tinggi dari resikonya. Kita harus tahu dulu nih, area mana yang terimpact, durasinya terimpact akibat resiko ini berapa lama. Nah, terus kita pada saat melihat implikasi atau impact yang terjadi nih, apa saja nih yang kita harus lihat. Kita juga harus tahu dulu nih, di area yang nanti kita akan jadikan sebagai katakanlah sebagai area misalnya area pertolongan pertama
atau area yang kita jadikan sebagai area assembly point. Di sana tuh akan membutuhkan pertolongan-pertolongan apa saja ya, peralatan-peralatan apa saja yang memang harus standby di sana. Nah, lalu kondisi lingkungan sekitarnya ini aman atau tidak? Kita sudah harus tahu dulu nih. Nah, tentunya kita juga harus consider nih, siapa yang ada di area kerja atau yang ada di perusahaan yang boleh memerintahkan evakuasi. Apakah siapapun boleh memerintahkan evakuasi atau perintah evakuasi itu harus hanya boleh diberikan oleh personel-personel tertentu. Nah, itu harus terdefinisikan dengan jelas di dalam MERP-nya kita. Kita harus bisa mendefinisikan dengan jelas siapa yang boleh melakukan koordinasi evakuasi ini. Jadi betul-betul line communication-nya itu harus betul-betul jelas. Nah, tentu juga tadi saya sudah sempat mention, pentingnya kita melakukan skala prioritas di sini. Karena tanpa adanya skala prioritas yang baik, kita akan sulit sekali untuk mengendalikan situasi. Bisa saja terjadi berbagai kepanikan yang tidak akan membantu siapapun, malah akan menambah resiko kemungkinan cedera di sini. Oke, saya akan lanjut ke step 3. Tadi kita sudah bahas terkait dengan menilai resiko. Yang kedua, kita sudah bahas secara singkat terkait dengan pembuatan Medical Emergency Response Plan. Sekarang saya akan bahas terkait step ketiga, metode evakuasinya tersendiri. Nah, di sini Bapak Ibu dokter sekalian dan juga rekan-rekan lainnya, metode transportnya ini ada berbagai metode sebetulnya. Mulai dari menggunakan ambulans ya bisa, menggunakan public transportation ya bisa, menggunakan seaplane bisa, menggunakan metode udara di sini baik itu helikopter maupun plane juga bisa. Sebetulnya di sini ada berbagai metode ya yang memang kita bisa gunakan pada saat kita melakukan evakuasi. Namun yang betul-betul harus kita semua ingat, metode evakuasi itu tidak instan. Satu hal yang kita harus betul-betul ingat, sebetulnya mulai dari kita melakukan perintah evakuasi sampai si pasiennya itu sampai di hospital ataupun healthcare facility lainnya, sebetulnya dia akan melalui 6 tahapan. Jadi tidak instan ya, begitu ada sebuah perintah evakuasi, lalu pasiennya langsung datang ke rumah sakit, langsung tiba di rumah sakit dan mendapatkan pertolongan. Tentu tidak. Jadi sebetulnya ada 6 staging, ada 6 tahap yang pastinya akan dilalui oleh seseorang, oleh sebuah kondisi yang kita harus perhitungkan dulu nih di sini sebagai perwakilan manajemen, perwakilan tim K3 maupun tenaga kesehatan. Kenapa di sini? Karena mau tidak mau semakin cepat kita mendapatkan pertolongan, tentunya kondisi pasiennya akan semakin baik ya harapannya ya. Namun kita juga harus bisa lihat, ternyata apabila jaraknya di sini terlalu jauh, ya itu juga harus menjadi pertimbangan nih. Jadi selama kita melakukan evakuasi, hal-hal apa yang kita harus persiapkan selama di dalam perjalanannya. Nah, ini saya mau kasih lihat ke kita semua di sini bahwa sebetulnya ada 6 tahapan. Mulai dari yang pertama, kita memanggil tim untuk di sini melakukan persiapan evakuasi ya. Mulai dari pre-dispatch, kita memanggil timnya, sampai dispatch, sampai timnya itu tiba. Itu aja tidak instan. Jadi akan ada waktu tertentu yang dibutuhkan. Nah, lalu mulai dari timnya tiba, timnya sudah mau persiapan, timnya mau perjalanan menuju lokasi pun ada waktunya nih yang kita harus perhitungkan di sini. Nah, begitu timnya tiba di lokasi, kan juga nggak instan ya pasiennya langsung dibawa. Nanti ada kita lihat dulu apakah pasiennya kondisinya stabil atau tidak. Ada pertolongan-pertolongan pertama juga yang kita lakukan di lokasi. Nah, setelah kita lakukan pertolongan pertama, baru nih kita masuk ke tahap 5. Kita travel menuju ke rumah sakitnya atau travel menuju ke healthcare facility-nya. Ini pun juga tidak instan ya. Ada yang durasinya bisa 3-4 jam tersendiri untuk travelnya. Baru setelahnya kita tiba di rumah sakit. Nah, dari sini saja kita lihat ini udah seperti ular naga nih, udah seperti cacing nih. Jadi ternyata tahapannya banyak sekali yang harus dilalui. Nah, tahapan menuju
seseorang mulai dari area kecelakaan sampai dia menuju ke healthcare facility maupun hospital, itu pun kan juga sudah melalui tahapan yang panjang. Untuk melalui tahapan yang panjang ini, tentunya kita juga harus perhitungkan waktunya. Berapa lama sih yang akan dibutuhkan untuk seseorang bisa mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan yang memadai. Apabila ternyata bisa saja ya, kondisinya untuk menuju fasilitas kesehatan yang memadai itu membutuhkan waktu plus minus 6 jam. Nah, selama 6 jam itu apa yang harus dilakukan kepada pasiennya? Kan belum sampai di rumah sakit. Jadi mau tidak mau tim yang ada di rumah sakit juga kan tidak bisa menolong banyak ya. Itu kita sudah harus pikirkan dulu apa yang kita harus sediakan jadinya. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh pada saat kita memang mau melakukan evakuasi, kita harus pastikan nih, kita harus bisa men-track pastinya nama pasiennya siapa-siapa saja. Bisa jadi ternyata kan evakuasi yang kita lakukan bukan hanya satu orang ya, bisa jadi lebih dari satu orang. Kita harus tahu dulu keberangkatannya ini pada tanggal berapa, kita lihat juga patient identification-nya, hospital identification-nya yang akan kita tuju itu di mana, metode transportasinya itu seperti apa. Nanti kita di sana langsung menuju healthcare facility-nya hanya satu kah, atau ternyata kita akan melewati beberapa healthcare facility, bisa saja. Dan juga pastinya kita harus tahu nih, yang menerimanya di sana itu dokter atau mungkin tenaga kesehatan lainnya ini siapa. Jadi ini sesuatu yang betul-betul harus kita pastikan itu tercatat dengan baik. Nah, untuk memastikan apakah seseorang ini dalam keadaan siap ditransfer atau tidak, kita di sini menggunakan akronim ACCEPT. ACCEPT, ACCEPT. Yang pertama, kita lakukan assessment dulu, mulai dari kepala sampai kaki. Kita lihat kondisi pasiennya, apakah pasiennya dalam keadaan stabil atau tidak. Lalu yang kedua, cek kontrol. Kita pastikan dulu pasiennya ini sudah terkontrol dengan baik. Jadi dia tidak dalam keadaan masih tidak stabil. Jadi kita pastikan dulu pasiennya sudah stabil, ready to transfer. Lalu yang ketiga, kita pastikan ada sebuah communication line. Jadi kita tahu nih, rumah sakitnya yang dituju ini rumah sakitnya yang mana, kita harus di sini berkomunikasi katakanlah dengan perwakilan dari perusahaan itu siapa, kita juga sudah harus tahu dulu, kan tentu kita juga harus ada pembicaraan juga ya dengan perusahaan ya. Di sini siapa nih yang harus kita kabari lebih lanjut. Jadi sudah harus ada communication line yang memang sudah terstruktur dengan baik. Nah, lalu kita juga harus tahu yang keempat, evaluation. Evaluation di sini kita juga sudah harus tahu hal-hal apa saja yang kita harus evaluasi dari pasiennya. Katakanlah memang contoh ya, contoh yang kita lakukan evakuasi ini adalah untuk pasien fraktur tibia misalnya. Nah, pasien dengan fraktur tibia, apa nih yang kita harus evaluasi? Ya, tentu kita harus lihat juga perfusi ke perifernya untuk di bagian ekstremitas bawahnya masih dalam keadaan baik atau tidak. Ini contoh ya. Contoh, jadi kita harus lihat nih, evaluasi pasien yang kita harus lakukan per kasus itu tentu akan berbeda-beda. Yang kelima, kita harus lakukan prepare and package. Prepare di sini kita prepare, jadi transportasi yang kita harus siapkan itu apa, lalu kita juga harus sudah menyediakan package di sini, jadi peralatan-peralatan yang memang kita mau bawa untuk memastikan si pasiennya ini dalam monitor dengan baik itu apa-apa saja. Tentunya bisa kondisinya berbeda-beda ya, kebutuhannya juga bisa berbeda-beda, tergantung dari lokasi kerja kita masing-masing. Yang terakhir, baru kita transport atau transfer. Nah, metodenya ini apa yang kita mau gunakan? Tadi kan saya sudah bilang juga ya di awal, sempat saya mention tergantung dari lokasi kerja kita. Kalau lokasi kerja kita adanya di tengah laut, kalau lokasi kerja kita adanya di tengah gunung, atau lokasi kerja kita adanya di perkotaan, tentu metode transportnya ini akan berbeda. Sudahkah kita memikirkan metode transportasinya, baik itu secara internal maupun eksternal, ini bagaimana caranya kita melakukan transportasi? Nah, jadi betul-betul kita harus memastikan 6 accept. A, C, C, E, P, T. Accept ini sudah harus ready dulu.
sebelum kita melakukan transport pasien. Nah, beberapa hal yang kita memang harus consider juga ya, lebih lanjut ya. Yang pertama, siapa yang perlu menemani pasien pada saat kita melakukan evakuasi. Di sini kita harus bisa sudah menentukan dulu di awal, apakah evakuasinya harus selalu ditemani oleh dokter, atau cukup tenaga kesehatan, atau cukup first responder. Kita tentukan dulu nih, siapa yang harus menemani di sini. Lalu peralatan-peralatan yang kita perlu sediakan apa-apa saja. Apakah peralatannya juga sudah dicek secara rutin atau tidak? Jangan-jangan begitu kita mau gunakan, katakanlah misalnya kita sedang mau gunakan wheelchair ya, ternyata wheelchairnya tidak bisa digunakan pada saat kejadian. Nah, lalu kita juga harus memastikan tadi sudah ada mitigasi ya, problemnya pada saat nanti kita sepanjang jalan yang terjadi, apa-apa saja nih yang bisa terjadi. Katakanlah melewati gunung, karena melewati gunung jalannya berlika-liku, kita harus memastikan artinya karena jalannya berlika-liku, pasiennya sudah terfiksasi dengan baik ya di dalam ininya dia, di dalam stretchernya. Jadi jangan sampai pasiennya ternyata terjatuh di dalam mobil ambulans, contohnya seperti itu. Nah, tentunya kita memastikan sudah ada transport plan yang terbaik dan seluruh proses selama kita melakukan pertolongan pertama sampai evakuasi sudah terdokumentasi dengan baik. Ini pitfalls ya, jadi kerugian-kerugian yang mungkin terjadi selama proses evakuasi. Yang pertama, jangan dibayangkan selama evakuasi itu lokasinya luas ya. Lokasi evakuasi pastinya sempit. Jadi, mau itu di pesawat, mau itu di helikopter, maupun itu adanya di, di dalam, mobil ambulans, pastinya selama, transfer itu, ya tidak luas. Ruangan yang kita harus, gunakan mau tidak mau ruangannya akan terbatas. Nah, tentunya juga selama, transportasi itu juga, resources yang kita miliki pastinya terbatas. Itulah pentingnya kita harus sudah mempersiapkan di awal. Kalau kita baru persiapkan pada saat kejadian, ya sudah terlambat karena, resources yang kita miliki tentunya akan sangat terbatas. Nah, tentu kita juga harus memastikan juga pada saat kita melakukan handling patient ya, kita pastikan nih pasiennya itu terfiksasi dengan baik. Kita pastikan patient safety-nya, jangan sampai dia terjatuh pada saat kita melakukan handling. Nah, dan kita pastikan juga pada saat kita melakukan transfer, masing-masing metode transportasi kan memiliki limited power source ya. Katakanlah di mobil, ambulans, atau di helikopter, atau di metode lainnya. Ini kan terbatas ya. Kita kan tidak ada stop kontak standby nih yang seperti kita ada di sebuah gedung. Nah, jadi kita harus sudah memastikan nih, kadang-kadang bisa saja tidak ada power outlet. Jadi kita harus pastikan peralatan yang kita gunakan itu baterainya ya ada. Jadi jangan sampai peralatannya sudah lengkap, tapi begitu kita sedang melakukan transportasi, ternyata baterainya habis. Jadi kita sudah harus pastikan dulu seluruh peralatannya itu memang ready to use, begitu. Nah, ini beberapa special consideration aja yang mungkin saya utamanya di sini untuk tenaga kesehatan ya. Berbagai hal yang perlu kita pertimbangkan di sini apabila memang kita sedang mau melakukan transfer, utamanya ini adalah yang via udara. Untuk orang-orang yang habis mengalami operasi telinga tengah, kita harus pastikan paling tidak kita di sini melakukan transportasinya itu sudah lebih dari 10 hari ya. Kita lakukan evaluasi dulu ini kira-kira nih apakah bisa berbahaya atau tidak. Saya di sini utamakan pengetahuan ini adalah untuk tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun juga perawat, paling tidak untuk melakukan assessment apakah seseorang saat melakukan transfer yang via udara ini memang dalam keadaan ready atau tidak. Nah, apabila memang ada seorang dokter yang sudah punya pengalaman aviasi, kedokteran penerbangan itu lebih baik ya. Namun di sini ini dengan catatan besar, di sini penilaian-penilaian ini adalah penilaian untuk kondisi yang non-emergency. Apabila kondisinya memang sifatnya life saving, tentu kondisi-kondisi ini butuh akan assessment yang lebih detail lagi ya. Karena kalau life saving kan tentu penilaiannya berbeda. Tapi di sini apabila ini adalah evakuasi yang sifatnya non emergency ini harus dipertimbangkan.
Ini contoh, jadi di sini untuk diagnosa yang sifatnya, misalnya contohnya pasiennya habis mengalami operasi middle ear, operasi telinga tengah. Kalau misalnya dia sudah melakukan operasinya itu lebih dari 9 hari, itu dipersilahkan untuk naik pesawat. Pasiennya misalnya habis melakukan operasi tonsilektomi, pengambilan tonsil. Kalau sudah lebih dari 10 hari, itu dipersilahkan untuk bisa naik pesawat. Atau misalnya dia baru melakukan operasi ini ya, jadi pada beberapa kondisi di mana memang harus membutuhkan adanya pemasangan wire di bagian rahang kita. Apabila sudah lebih dari 14 hari itu dipersilakan untuk naik pesawat. Atau misalnya ternyata pasiennya ada kondisi otitis media atau sinusitis, ada sakit sinus, kita harus pastikan yang bersangkutan tidak dalam keadaan sedang ada kondisi akut ya. Kalau ada serangan akut itu tidak disarankan untuk transportasinya via pesawat. Namun di sini ada catatan-catatan, kalau misalnya memang contoh di sini tonsilektominya ternyata memang sedang ada resiko bleeding. Nah, kalau sedang ada resiko bleeding, mau tidak mau memang ada butuh ini ya. Kita lihat apakah memang resikonya ini lebih tinggi daripada life savingnya. Kalau misalnya memang ini sifatnya life saving, hal-hal ini bisa istilahnya bisa ini kan ya, bisa tidak diperhatikan. Tapi kalau misalnya sifatnya adalah non life saving, sebaiknya butuh assessment lebih lanjut. Nah, ini khusus untuk pasien wanita. Untuk pasien yang memang sedang hamil, hamilnya ini jadi bukan yang kembar ya atau single dan sifatnya tanpa komplikasi. Dipersilahkan untuk melakukan transportasi via pesawat sampai maksimal usia 36 minggu. Untuk pasien yang memang sedang hamil kembar tanpa komplikasi sampai di usia 32 minggu. Untuk pasien yang memang katakanlah memang ada gejala ke arah miscarriage atau keguguran atau perdarahan di sini, kita lihat apakah memang ada aktif bleeding-nya atau tidak. Kalau memang sedang ada aktif bleeding tidak disarankan, tapi kalau tanpa aktif bleeding dan sudah stabil disarankan untuk dipersilakan untuk naik pesawat. Untuk pasien-pasien yang dengan luka bakar, di sini kita lihat apakah memang pasiennya masih dalam keadaan syok atau tidak. Kalau misalnya masih ada syok karena hipovolemik, tidak disarankan. Tapi kalau misalnya kondisi syoknya itu sudah bisa terstabilisasi, dipersilahkan. Kita lihat juga apakah memang sedang ada keadaan infeksi atau tidak. Lalu untuk pasien dalam keadaan lung dekompresi, di sini umumnya biasanya pada pasien-pasien ini ya, perenang ya. Kalau misalnya memang sudah tidak ada symptomatic case-nya itu dipersilahkan. Tapi kalau misalnya masih ada simptomnya, perlu dilakukan assessment lebih lanjut dulu. Nah, kita sekarang akan masuk ke tahap keempat di sini. Tahap keempat adalah kita melakukan evaluasi kesiapan yang sudah kita lakukan. Tadi kita sudah melewati tahap 1, 2, dan 3. Di tahap keempat ini kita melakukan cross-check secara internal maupun secara eksternal. Apakah apakah plan yang sudah kita terapkan saat ini memang sudah bisa memitigasi berbagai resiko yang terjadi atau tidak. Bagaimana caranya kita melakukan evaluasi? Evaluasinya bisa kita lakukan dengan regular drill, bisa juga dengan annual drill. Di sini kita coba lakukan drill ya, mock drill. Apakah memang tim yang kita tugaskan di lapangan ini sudah siap atau belum? Kita cek time responnya mereka seperti apa. Kita cek kelengkapan peralatannya, apakah memang sudah lengkap atau belum. Kita cek apakah orang yang seharusnya melakukan first responder sudah lengkap atau belum assessment yang mereka lakukan. Lalu kita juga cek juga apakah memang terjadi komunikasi yang tidak sesuai, yang tidak seharusnya. Nah, pada saat kita sedang melakukan mock drill inilah kita akan bisa melihat apakah memang kita sudah siap untuk menangani kondisinya atau belum. Begitu. Jadi memang rekomendasinya ada secara reguler ya kita lakukan drillnya ini paling tidak minimal 1 tahun sekali. Nah, tentunya nanti bisa bekerja sama juga nih dengan pihak Mediatama apabila memang dibutuhkan training lebih lanjut untuk para first responder.
Katakanlah memang first responder yang sifatnya terutama non tenaga kesehatan membutuhkan pelatihan lebih lanjut, dipersilahkan saja. Dan tentunya nanti kita harus lihat juga secara reguler, apakah tim-tim, seluruh tim, bukan hanya first responder ya, tapi orang yang menerima laporan dari communication line-nya sendiri, apakah mereka memang sudah ready atau belum menerima laporan-laporan apabila terjadi kondisi emergensi. Ini sebagai contoh saja berbagai form yang suka diberikan kepada ini ya yang sering digunakan oleh kita di sini tenaga medis pada saat kita melakukan transport pasien. Di sini bisa dilihat ya bahwa sebetulnya yang kita lihat itu bukan hanya kondisi pasiennya, tapi kita juga lihat nih prosedur apa yang kira-kira akan dibutuhkan. Kita juga catat peralatan-peralatan apa sih yang kita akan gunakan di sini. Nah, jadi boleh di cross check ulang Bapak Ibu semua di sini form-form yang digunakan di tempat kerja kita itu sudah sesuai atau belum ya untuk kebutuhan kita. Ini sebagai contoh juga dari salah satu perusahaan communication line yang memang dilakukan pada saat kondisi emergensi itu seperti apa. Nah, bisa dilihat di sini communication line-nya ini berbeda ya dengan communication line yang biasa. Katakanlah tadi seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, communication line biasa itu contohnya dari pekerja ke tim leader-nya dulu, setelah tim leader ke shift leader, setelah ke shift leader baru ke assistant manager, kemudian ke manajernya, baru kemudian naik ke kepala divisi. Wah, itu kan sudah panjang sekali ya. Baru dari kepala divisi ke plan manajernya. Nah, dalam kondisi yang emergensi ternyata di sini berbeda. Ini adalah contoh communication line yang memang berbeda ya. Dan dari awal kita sudah harus tentukan nih, time respon yang kita harapkan dari masing-masing titik ini sebetulnya berapa lama sih? Ini tujuannya supaya kita bisa melakukan evaluasi kesiapan dari masing-masing orang, kesiapan dari masing-masing proses pada saat kondisi emergensinya memang terjadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi masukan yang baik ya bagi Bapak Ibu dokter dan juga rekan-rekan semua yang mengikuti sesi pada hari ini. Saya izin kembalikan kembali ke moderator. Kita sekarang bisa sesi tanya jawab ya Bapak Ibu dokter sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Felicia. Luar biasa. Ini sudah banyak yang bertanya ya dok, tapi sebelum kita lanjut ke sesi diskusi dan menunggu teman-teman lain yang juga ingin bertanya, kami ada informasi penting untuk Bapak Ibu semua yang akan kami informasikan. Dan absensi nanti akan kita berikan setelah ini ya Bapak Ibu semuanya. Nah, yang pertama informasinya adalah pastikan aplikasi Mika Super FK3 sudah platinum ya. Cara ceknya adalah ada di pojok kiri atas tulisannya platinum. Kemudian nanti kalau diklik fotonya akan muncul seperti ini kartunya. Kalau misalkan nggak muncul, nggak apa-apa Bapak Ibu semuanya, ditunggu saja nanti juga akan muncul. Kemudian kalau misalkan silver, nanti akan muncul silver seperti ini. Nah, nanti kalau diklik akan diarahkan untuk mengupgrade kartu platinum. Nah, nanti ada 3 pilihan, ada 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Tinggal di-upgrade, kemudian pembayaran bisa melalui virtual account dan juga e-wallet. Kemudian tinggal klik bayar, transfer ke nomor rekening yang tertera di aplikasi. Otomatis nanti untuk aplikasi Mika Super FK3 Bapak Ibu semuanya sudah berubah menjadi platinum, dan ketika sudah mengisi absensi, nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian pastikan juga sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi terbaru ya untuk upload-uploadannya. Dan webinar juga hari ini akan kita upload di channel YouTube Kak Cik Deni. Kemudian ada informasi penting lagi untuk Bapak Ibu semuanya dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP. Silahkan Pak Deni. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu semua, kalau punya SKP dan lisensi pastikan harus diupdate ya, karena ini ada masa berlakunya. SKP lisensi itu 3 tahun, jadi jangan sampai udah expired baru diperpanjang, itu repot, nanti harus refreshment. Kita ada nih diskon 50% buat Bapak Ibu semua, untuk SKP hanya 1,499 dan lisensi hanya 999.000 saja. Nah, kalau perusahaan Bapak Ibu semua mau sertifikasi SMK 3, kita ada paket untuk kontraktor sama paketnya pabrik nih, sangat terjangkau sekali. Mau sertifikasi SMK 3 atau mau langsung 4 sekaligus, dapat 9.000, 14.000, 45.000 satu. Kalau kita ingin bekerja di bidang K3, pastikan teman-teman semua harus punya ahli K3 umum nih, minimal ya, karena semua lowongan kerja kebanyakan
mintanya ahli K3 umum. Ada yang online training, ada juga yang full tatap muka. Silakan teman-teman semua, sekarang harga di Mediatama kita samain ya, mau itu tatap muka maupun online, harganya sekarang 3 jutaan aja kalau teman-teman semua daftar dengan kode referral atau voucher yang Mediatama sediakan. Lalu teman-teman pendidikannya SMA bisa ikut yang ahli K3 muda versinya BNSP ya. Nah, kalau sudah ahli K3 umum, lanjutin lagi ke auditor SMK 3, karena syarat auditor ini harus punya ahli K3 umum. Dan ini menjadi kelebihan buat teman-teman semua kalau nanti ditanya, apa kelebihan Anda punya sertifikat auditor SMK 3. Ini juga kalau teman-teman mau mengukur lingkungan kerja, faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi, teman-teman harus punya certified, namanya Hygiene Industri Muda, atau punya SKP lingkungan kerja. Ini kita buka ya, teman-teman, di Agustus. Nah, kalau kita kerja di bidang kelistrikan, teman-teman yang tamat SMA bisa ikut yang teknisi K3 listrik. Tapi kalau teman-teman pendidikannya D3, ikut yang full tatap muka ahli K3 bidang listrik 18 hari ya. Kalau kerja di kontraktor konstruksi, pastikan teman-teman punya certified ahli muda K3 konstruksi ya. Nah, kalau kita mengawasi dan memastikan peranca itu sesuai dengan standar, teman-teman harus punya supervisor peranca. Tapi kalau kita hanya kompetensinya memasang dan membongkar, cukup yang teknisi peranca. Ini teman-teman petugas peran kebakaran kelas D ini diperlukan untuk tim tanggap darurat ya. Atau teman-teman juga bisa gabung di petugas P3K yang kita bahas juga hari ini ya. Salah satu untuk tim medis juga bisa mempunyai sertifikat petugas P3K. Nah, kalau kita kerja di ketinggian masih di atas peranca, ya teman-teman harus punya sertifikat TKBT2. Tapi kalau kita sudah bergelantungan menggunakan akses tali untuk pekerja tower-tower, ya teman-teman harus punya TKPK. Nah, kalau teman-teman kerja juga di pabrik, ya menjadi operator forklift, pastikan punya lisensi forklift yang standar nih, ya. Nah, kalau kita kerja di rumah sakit, teman-teman ada dua pilihan nih, mau K3 rumah sakit versinya Kemnaker, atau teman-teman bisa juga ambil certified paramedis K3 muda versinya BNSP. Semua diakui ya untuk keperluan akreditasi rumah sakit. Yang mana dibutuhkan, tanya dulu rumah sakitnya ya. Kalau kita kerja di tempat yang terbatas atau ruang terbatas, teman-teman harus punya minimal CSU, confined space utama, ya petugas K3 ruang terbatas yang masuk ke dalam main hall. Tapi kalau kita hanya mengawasi aja, cukup teman-teman punya yang petugas K3 Madya ruang terbatas atau CSM. Nah, di sini bulan Agustus kita ada gratis 17 sertifikasi gratis buat teman-teman semua, seperti 2 orang ahli K3 umum, 5 orang auditor SMK 3, 2 orang ahli muda K3 konstruksi, 4 orang petugas P3K, dan 4 orang petugas damkar kita berikan, asalkan teman-teman mau buat video minimal 1 menit ya, challenge video TikTok tentang K3. Apa itu? Silakan, mari Pista. Nah, ada kabar menarik nih buat teman-teman semua para penggiat K3. Dalam rangka kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2023, Mediatama melakukan sayembara buat teman-teman semua yang tertarik nih untuk mendapatkan sertifikasi K3 Kemnaker secara gratis. Caranya gimana? Caranya teman-teman silahkan buat video berdurasi minimal 1 menit ya, dengan topik K3 Success Stories. Ceritakan pengalaman atau kesuksesan terkait dengan penerapan K3 di sebuah tempat kerja. Contoh, bagaimana penerapan K3 telah mengurangi angka kecelakaan atau meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Atau juga teman-teman, misalkan nih alumni dari Mediatama, setelah ikut pelatihan dari Mediatama, teman-teman keterima kerja atau yang sudah kerja bisa meningkatkan karirnya. Nah, ceritakan itu buat teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman semua, videonya yang paling menarik, nah itu yang akan kasih pilih. Nah, pemenangnya ada 17 orang nih yang akan kami pilih ya, dari tim panitia akan pilih. Nah, silakan teman-teman semua buat videonya, lalu diberikan hashtag. Hashtagnya adalah K3 Success Stories dan hashtagnya Mediatama. Lalu di-tag ke TikToknya Kak Cideni. Oke? Apakah teman-teman tertarik dengan sayembara ini? Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Salam safety. Oke, itulah challenge buat teman-teman semua di bulan Agustus. Nah, kalau teman-teman ikut juga pelatihan di Mediatama, kita akan berikan ATK atau training kit sesuai dengan pelatihannya. Ada buku agenda, ada tas, ada lencana, ada kartu e-money, pulpen, kemeja, dan masih banyak lagi. Kalau online pun kita akan kirim ya melalui Tiki.
Oke, Pak Arif, silakan. Oke, nah buat teman-teman semuanya yang mungkin ketinggalan nih video-video atau webinar-webinar kolega sebelumnya, jangan khawatir. Di milia.app kini sudah ada untuk video atau webinar kolega yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan ketinggalan ya ataupun lupa absen nih. Nah, tapi pengen dapetin sertifikat itu silakan bisa kunjungi milia.app ya, Bapak Ibu semuanya. Terus bisa klik kursus ya di paling atas. Lalu nanti pilih yang urutkan berdasarkan yang terbaru. Nah, di sini akan ada untuk video webinar kolega yang sebelumnya ya. Dan ini teman-teman bisa manfaatkan untuk ditonton dan juga mendapatkan sertifikatnya. Kemudian kalau misalkan ingin belajar tentang K3 yang lainnya gimana? Ada juga banyak di sini, nanti bisa teman-teman mempelajari tentang K3 Migas, kemudian ISO, konstruksi. Di sini juga ada banyak. Silahkan kunjungi milea.app untuk mendapatkan sertifikat dan juga tonton semua videonya. Baik, kemudian buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja, di website mediatama.co.id juga ada menu karir ya di sini. Kemudian nanti kalau teman-teman klik menu karir, akan ada ratusan lowongan pekerjaan yang diupdate setiap harinya. Silakan bisa di-apply, tinggal masukkan saja CV-nya. Lalu nanti teman-teman tinggal tunggu informasi dari perusahaan tersebut. Lalu kalau misalkan teman-teman belum punya CV-nya ya untuk diupdate, nah di aplikasi Mika Super App K3 kini ada menu buat CV online. Tinggal diklik saja, pilih template-nya, lalu isi seluruh biodata dengan lengkap, kemudian nanti CV bisa di-download. Kemudian kalau misalkan bikin CV-nya banyak nih, klik menu akun, kemudian history CV, di sini akan ada banyak history CV yang teman-teman buat, tinggal dipilih aja yang ingin dicetak ya. Kemudian menarik lagi untuk mendapatkan uang saku per bulan ya. Caranya gampang, bisa klik menu referral ya yang ada di menu akun, lalu di sini ada kode. Kode ini berfungsi untuk apa? Ketika misalkan ada teman kita yang ingin mendaftar ahli K3 umum. Nah, di sini ada kolom kode referral. Nah, kode referral ini ya bisa teman-teman isi ya di kodenya dengan punya kita nih yang kode referral. Silahkan isi punya kita, lalu nanti teman-teman bisa mendapatkan fee sebesar 5%, dan untuk teman kita yang memasukkan kode referralnya itu mendapatkan 100.000 untuk potongannya ya. Silakan bisa manfaatkan untuk menu referral ini. Kemudian untuk menambahkan rekening teman-teman, silakan klik ubah rekening lalu pilih ya kolom-kolom ini silakan diisi, kemudian pilih simpan. Lalu untuk tarik saldo juga gampang, silakan klik tarik saldo, kemudian tuliskan 1,3 juta karena untuk penarikan ini minimal 1,3 juta ya. Kalau belum sampai 1,3 juta itu tidak bisa di withdraw atau belum bisa dicairkan. Dengan catatan untuk pelatihan terakhir harus sudah selesai running terlebih dahulu. Kemudian untuk share-nya juga gampang, pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu bisa teman-teman bagikan pelatihan ke sosial media ataupun juga WhatsApp. Kalau misalkan ingin menghubungi PIC terkait ya, bisa klik WhatsApp ataupun juga ingin telepon biasa, nanti akan dibantu oleh tim kami. Dan juga untuk mengunduh proposal, misalkan ingin disebar ke perusahaan-perusahaan ataupun ke perusahaan sendiri, teman-teman silakan klik unduh proposal untuk bisa melihat lebih detailnya lagi untuk pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, buat teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut, silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di layar ataupun juga bisa WhatsApp ke nomor tim kami ya di Risma, Soka, dan juga Beni. Dan pastikan juga teman-teman sudah mensubscribe channel YouTube PKC Deni, kemudian TikTok PKC Deni, Instagramnya Mediatama, @mediatama, dan juga Facebook Tama Mediatama Sertifikasi. Kemudian buat teman-teman jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor, produk-produk K3 seperti APAR, P3K, dan APD, silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar. Lalu buat teman-teman instruktur yang ingin sharing ilmu nih, seperti pembicara-pembicara di kolega, silahkan teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di layar dan pengajuan untuk bisa mengisi di Mediatama. Oke, nah ini sudah makin banyak yang bertanya nih, Pak Denny dan juga Dokter. Silahkan. Oke. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Satu pertanyaannya itu berhubungan langsung dengan judul. Yang kedua orangnya masih ada. Kalau bertanya ternyata orangnya udah kabur dari Zoom, kita nggak akan bahas pertanyaan tersebut ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanya jangan keluar dulu ya. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Dadang Gumelar. Apa bedanya first responder dengan first aider tuh, Dok? Nah, pertanyaan yang menarik nih ya, Pak Denny nih. Nah, sekarang first responder dan first aider.
First responder dan first aider apakah berbeda? Apakah sama? Bisa saja orangnya yang ditunjuk sebagai first aider juga sebagai first responder ya. Nah, tapi kita harus paham dulu konsep besarnya di sini. Apa itu first aider? Apa itu first responder? First responder itu adalah orang-orang, sekelompok orang yang memang diminta untuk melakukan respon pertama kali apabila terjadi sebuah insiden atau kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kejadian yang tidak diinginkan ini kan sifatnya bisa banyak. Bisa gangguan security ya bisa gangguan, ya misalnya kita bekerja di bidang IT ya, misalnya kebocoran data, ya itu kan juga membutuhkan first responder. Jadi first responder itu tidak hanya berhubungan dengan kesehatan. Nah, first aider itu adalah orang yang ditugaskan untuk memberikan pertolongan pertama dalam bidang kesehatan. Sekarang kalau pertanyaannya, apakah bisa seorang first responder juga ditugaskan sebagai first aider? Jawabannya bisa, bisa saja. Nah, tapi perbedaannya ini konsepnya dulu. Apa itu first aider, apa itu first responder? First responder itu berbagai jenis. Jadi bisa saja insidennya terjadi di sini kaitannya dengan keselamatan. Kan lucu ya kalau misalnya kita menugaskan quote unquote seorang tenaga kesehatan di sini untuk menangani kejadian yang kejadiannya berhubungan dengan let's say kebocoran IT gitu contohnya. Nah, jadi kita harus bedakan apa itu first responder dan first aider. Bisa saja memang katakanlah seorang first aider juga ditugaskan sebagai first responder, bisa. Bisa juga kebalikannya. First respondernya ditugaskan sebagai first aider gitu. Nah, cuma tujuannya di sini berbeda. Inilah pentingnya kita semua yang ada di perwakilan manajemen, yang ada di sini sebagai perwakilan K3, perwakilan tenaga kesehatan, pada saat membuat emergency response plan, di sini kita bedakan nih, mana yang memang berhubungan dengan kesehatan, mana yang tidak berhubungan dengan kesehatan. Nah, pada saat memang berhubungan dengan kesehatan di sini ya kita harus lihat, oh oke, kita di sini lihat first respondernya siapa, lalu first aider-nya siapa. Bisakah first aider dan first responder orang yang sama? Bisa, tapi lihat dulu. Jadi ini kejadiannya apa ya gitu ya. Mungkin itu dari saya, Kak Deni dan Kak Arif di sini. Oke, Silakan. itu ya teman-teman ya. Jadi tergantung dari situasi dan kebutuhan dari perusahaan. Oke, pertanyaan kedua terkait dengan ini juga nah ini nih. Ibu Erlina bertanya. Bukan yang ini dulu deh, yang leveling. Nah, ini mah tadi leveling. Nah, ini Ibu Tuti dulu. Mengapa level 4 justru tidak diprioritaskan untuk dievakuasi? Apakah pasien level 3 dan 4 sudah diproteksi secara pasif? Misalnya zona ruangan ICU atau OK sudah direncanakan sebagai kompartemen tahan api minimal 2 jam. Nah, mohon penjelasan nih, Dok. Silakan. Oke, baik. Mungkin tadi penjelasan saya pada saat di slide kurang jelas ya. Jadi level 4 itu memang adalah prioritas 1. Jadi betul sekali, Bu. Memang yang di prioritas di situ tulisannya level 4 ya. Level 4 itu prioritas 1. Nah, yang tadi saya tuliskan itu hanya sebagai contoh. Jadi kita di sini di perusahaan tentunya pada saat kita sedang menyusun evacuation plan ataupun emergency response plan, kita sudah harus punya rencana dulu nih. Pasien mana, orang-orang mana yang memang kita mau prioritaskan nomor 1 untuk dilakukan pengamanan. Nah, tadi kan pertanyaannya apabila memang sudah dipastikan ruangannya itu tahan api ya, tahan api kurang lebih berapa tadi? 2 jam. 2 jam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya melihatnya seperti ini, Bu. Tadi kan saya juga sempat mention bagaimana metode transportasi secara internal ya. Nah, kita di sini harus ingat pada saat kita ada di gedung. Katakanlah di ruang ICU dan OK sudah diatur di sini kompartemennya ini tahan 2 jam tahan api. Nah, pemahaman saya, kebetulan saya di sini juga punya sertifikasi K3 rumah sakit ya. Pemahaman saya, pada saat kita bicara kompartemen tahan api, sifatnya kompartemen itu kan seperti kotak.
Jadi memang hanya satu ruangan tertentu itu saja yang memang kita nyatakan sebagai tahan api. Jadi ada sebuah area tertentu itu yang memang tahan api. Nah, tapi kita harus pastikan di sini, tentunya area-area menuju dan keluar dari ruangan itu tahan api atau tidak. Biasanya, mohon maaf, kompartemennya itu sifatnya hanya di area itu saja yang tahan api. Kita jangan lupa pada saat kondisi emergensi kita kan nggak tahu nih kebakarannya. Ini contohnya kalau kasusnya kebakaran ya, saya anggap ini kasusnya kebakaran. Apakah kebakaran itu betul-betul hanya bisa kita konten di area itu saja? Belum tentu iya. Bisa jadi ternyata kebakarannya di mana-mana. Nah, pada saat kita memang mau tunggunya itu katakanlah kita tunggu quote unquote 2 jam di sana. Walaupun sudah dipastikan kompartemennya ini bisa kompartemen tahan api, area menuju keluarnya kompartemen tersebut bagaimana? Bisa jadi kan tidak tahan api. Pemahaman saya pada saat memang kita sudah menyatakan sebuah area itu kompartemen bisa dikatakan tahan api, itu tidak mencakup dengan area evakuasinya, itu hanya di area ruangan itu saja. Nah, pada saat kita memang memutuskan untuk stay atau pada saat kita memutuskan untuk jalan evakuasi, itu selalu kita harus pertimbangkan benefit dan resiko. Mana yang lebih menguntungkan untuk pasiennya, mana yang lebih menguntungkan untuk kita. Kita paksa untuk evakuasi saat itu, ya bisa jadi pasiennya memang meninggal ya, pada saat memang skala prioritasnya dia pada saat dipindahkan dari lokasi, kemungkinan meninggalnya besar. Nah, namun pada saat kondisi emergensi, kita sudah harus bisa mempertimbangkan nih, pasien mana yang kita harus prioritaskan. Dengan kemungkinan untuk hidup dan selamat itu lebih besar dibandingkan dia tetap stay di sana. Begitu. Nah, jadi dalam sikon ini, betul sekali yang tadi Ibu bilang, level 4 itu duluan. Begitu. Jadi yang level 1 itu, ini sebagai contoh saya tadi yang level 1 itu memang yang belakangan, Bu. Betul sekali, Bu. Begitu. Mungkin itu, Kak Cek Denny. Oke, ini menyambung juga pertanyaan dari Pak Dadang Gumelar. Metode untuk teknik apa yang harus dilakukan untuk menentukan skala prioritas 1, 2, 3, 4 tadi pada saat melakukan evakuasi. Nah, ini juga nyambung sama Pak Sutaryo, evakuasi horizontal, vertikal, parsial, komplit. Itu kayak gimana, Dok? Nah, oke. Pertanyaannya menarik nih. Jadi, tips and trick kira-kira pada saat kita sedang mau menentukan skala prioritas itu seperti apa? Nah, tadi kan saya sudah sempat mention, prioritas nomor 1 itu kita harus pastikan adalah pasien-pasien yang memang ready. Jadi ready itu dia tidak membutuhkan alat bantu, dia bisa bergerak secara spontan, dia memang pada saat diarahkan dia langsung bisa lari sendiri. Begitu. Itu adalah prioritas nomor 1. Nah, prioritas nomor 1 itu juga kita prioritaskan di area yang memang membutuhkan evakuasi saat itu juga. Ini sebagai contoh ya, apabila memang kejadiannya katakanlah ada di sebuah gedung, kejadiannya ada di lantai 30. Apakah orang-orang yang ada di lantai 17 menjadi prioritas untuk dievakuasi kali pertama? Ya tentu tidak. Kalau kejadiannya adanya di lantai 30, ya tentu di lantai kejadian lah kita prioritaskan untuk evakuasi. Nah, cuman nanti pertanyaannya di lantai 30 sendiri, yang mana nih yang kita mau evakuasi duluan? Itulah pentingnya, jadi di dalam evacuation plan kita itu sudah harus ada skala prioritas dulu. Prioritas mana nih yang kita mau dahulukan? Katakanlah memang di area kejadiannya ini bisa tercontain atau tidak. Katakanlah memang area kejadiannya ini memang sangat luas sekali, atau memang area kejadiannya ini hanya setempat. Kalau memang hanya setempat, itu tidak masalah. Kita bisa akan tentukan dulu. Oh, oke, ternyata area kejadiannya ini ada di lantai 30 tadi. Apakah lantai 17, lantai 12, lantai 10 sudah menjadi skala prioritas? Ini jawabannya tidak ya. Karena kan kita harus lihat dulu nih, skalanya ini sebesar apa nih prioritas memang yang dibutuhkan evakuasi. Begitu. Nah, di sini tadi pertanyaannya next-nya, kapan kita akan membutuhkan evakuasi yang sifatnya total, kapan yang sifatnya parsial, kapan yang sifatnya horizontal, kapan yang sifatnya vertikal. Nah, kembali ke pengertian evakuasi horizontal. Kalau evakuasi horizontal itu kita kasarannya itu cuma pindah dari satu lokasi ke lokasi lain yang sifatnya horizontal masih lantainya sama.
Nah, contoh misalnya tadi kejadiannya ada di lantai 30. Kejadiannya ada di lantai 30 di satu ruangan. Boleh dong kita pindahkan pasien-pasien yang ada di ruangan tersebut ke ruangan yang lain. Itu pun sudah masuk evakuasi, tapi evakuasi yang sifatnya horizontal. Bisa juga sifat evakuasi itu evakuasi parsial, parsial tapi yang vertikal. Kalau vertikal kita pindah lantai. Tadi kejadiannya di lantai 30 nih. Oke, pasiennya kita pindahkan dulu. Let's say misalnya ke lantai 28 atau kita pindahkan ke lantai 27. Jadi kita turunkan pasiennya ke beberapa lantai di bawahnya. Nah, ada juga sifatnya evakuasi parsial. Evakuasi parsial, jadi kita tidak mengevakuasi seluruh penghuni gedung. Katakanlah kita putuskan, oke, yang kita akan lakukan evakuasi itu hanya seluruh penghuni lantai 25 sampai 30. Lantai 1 sampai 25 dipersilakan untuk tunggu dulu. Begitu. Itu jadi masuknya ke evakuasi parsial. Jadi hanya sebagian dari penghuni saja yang memang kita lakukan evakuasi. Kalau evakuasi komplit, yaitu jadi seluruh penghuni gedung. Seluruh penghuni gedung kita arahkan untuk keluar. Nah, jadi kalau dilihat dari skala kejadian, tentu kita harus tentukan dulu nih, oh oke, ini kejadian ini memang membutuhkan evakuasi seluruh gedung. Oh, ternyata kejadiannya ini kita bisa minimalisir, kita bisa lokalisir, jadi hanya di lokasi tertentu saja. Tentu tidak usah harus pindahnya itu di seluruh gedung, begitu. Jadi itulah pentingnya kita harus susun dulu nih, emergency response plan-nya kita seperti apa, begitu per kejadian. Mungkin itu Kak Cina nih. Waduh, komplit sekali nih teman-teman semua ya. Menarik banget nih materi hari ini ya. Nah, ini banyak juga nih dok bertanya nih. Kualifikasi untuk first aider sama first responder itu harus ambil training apa nih dok? Apakah Ya. BMSP atau Naker atau spesifikasi emang ada persyaratan khusus nggak untuk kualifikasi first aider sama responder dok? Oke, kalau terkait dengan first responder itu tidak ada kualifikasi khusus. Jadi tergantung dari dia ini merespon kejadian apa. Ini saya sebagai contoh ya, sebagai contoh. Katakanlah memang dia di sini merespon kejadian kebakaran. Kalau kejadiannya yang dia respon adalah kejadian kebakaran, baru nih kita bisa kategorikan, oh oke, karena ini adalah kejadian kebakaran, tentunya dia di sini harus mengambil kualifikasi pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakarannya ada levelingnya sendiri. Ada level D, ada level C, ada level B, ada level A. Begitu. Nah, jadi kita kembalikan dulu, first respondernya ini merespon apa? Kalau dia responnya adalah untuk respon kebakaran, otomatis tentu ya baru nih kita akan kategorikan respon kebakaran, kebakaran level D, C, B, A. Tergantung dari di sini kesiapannya perusahaan nih, kita mengharapkan ini pemadamannya nih sampai pemadaman level apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang first responder begitu. Nah, tapi kalau dalam bidang lainnya, misalnya katakanlah untuk penanganan keamanan ya. Nah, untuk penanganan keamanan di sini first respondernya harus punya pelatihan yang terkait dengan keamanan. Terkait dengan keamanan contohnya setahu saya ya, untuk keamanan di sini ada yang garda pratama, garda utama di sini terkait dengan keamanan. Nah, bisa juga di sini terkait dengan first respondernya terkait dengan kelistrikan. Katakanlah kita bekerja di pembangkit listrik, tiba-tiba terjadi kejadian arus pendek ya di dalam sebuah gedung. Nah, apa nih yang harus kita lakukan? Tentunya yang bersangkutan harus punya K3 listrik seperti itu. Karena ya kalau tidak ya mohon maaf nih malah nanti berbahaya ya untuk yang melakukan first respondernya kalau tidak punya K3 listrik. Kebalikannya juga, kalau di sini first respondernya adalah yang terkait dengan kesehatan. First responder yang terkait dengan kesehatan bisa juga nih kita tadi saya sudah sempat mention ya. Jadi kalau yang terkait dengan kesehatan bisa aja nih kita minta untuk dia melakukan pelatihan P3 yang terkait bisa yang P3 untuk nakes bisa juga untuk P3 yang non nakes ya di sini ya. Nah, untuk pekerja-pekerja yang memang di sini ditugaskan sebagai first aider di sini, baiknya ya memang idealnya sih seorang tenaga kesehatan. Namun kan ketersediaan di perusahaan tidak melulu bisa aja ternyata cuma seorang tim leader, dia seorang tim leader tapi ditugaskan juga sebagai first aider dan first responder untuk yang kesehatan. Apakah boleh dok? Ya boleh aja sih, tapi di sini saya rekomendasi utamanya
artinya yang bersangkutan harus punya paling tidak P3 dulu ya untuk yang non tenaga kesehatan kalau memang dia adalah non kesehatan. Tapi kalau misalnya seorang first responder untuk kesehatannya di sini sudah ditugaskan seorang nakes, wah langkah baik sekali di sini. Artinya kan sudah punya minimal seorang tenaga kesehatan ya yang melakukan first responder dengan tepat. Jadi first responnya ini sudah sesuai begitu. Rekomendasi saya sih begitu sih Pak Denny. Oke, jadi responder tadi berarti ahli K3 spesialis masing-masing ya, teman-teman semua ya. Tapi kalau yang kesehatan boleh, yang non medis boleh ambil yang first aider dari petugas P3K ya. Nah, ngomongin soal first aider nih, ada juga yang bertanya nih, apakah ambilnya yang cukup yang Kemnaker aja atau juga ACLS atau juga ada lagi nih bertanya lagi terkait dengan kalau di tempat gym itu ada BLS ya. Nah, itu Dok gimana Dok pengakuannya Dok secara ini ya, secara regulasi dan secara tempat kerja. Karena kan masing-masing kementerian Kemenkes bilang kayak gini, Kemenaker bilang kayak gini, BNSP bilang kayak gini. Nah, menurut pandangan dokter gimana Dok untuk kompetensi first aider ini sendiri? Silakan Dok. Oke, ini adalah pandangan saya ya, pandangan saya. Di sini untuk pelatihan P3K ini kalau saya perhatikan dari berbagai pelatihan yang memang ini ya diberikan dari berbagai lembaga pelatihan, sifat pelatihan P3K itu adalah untuk penanganan pertama saja. Penanganan pertama itu utamanya di sini pengetahuan-pengetahuan yang diberikan hanya untuk penanganan sementara. Jadi bukan untuk penanganan lanjut karena sifatnya ini kan pertolongan pertama. Nah, sifat pertolongan pertama ini ya bisa untuk tenaga kesehatan ya dipersilahkan, tapi itu sebetulnya untuk tenaga kesehatan quote unquote pengetahuan-pengetahuan P3 itu kita anggapnya sebagai pengetahuan yang must know ya. Jadi pengetahuan umum. Nah, tapi bagi tenaga non kesehatan di sini katakanlah dasar pendidikannya bukan terkait dengan kesehatan, misalnya terkait hukum atau terkait psikologi atau katakanlah terkait ekonomi, mau mengambil P3K, oh dipersilahkan sekali. Bisa saja nanti kan itu kan untuk mengembangkan wawasan kita ya lebih lanjutnya ya. Nah, tapi balik lagi sifat P3K itu adalah untuk penanganan pertama bagi siapa saja. Bagi tenaga kesehatan dipersilahkan, non tenaga kesehatan pun dipersilahkan. Nah, berbeda dengan pelatihan yang lain. BTCLS, ada juga ACLS dan ATLS, ada juga PPGDN di sini. Nah, itu banyak tuh pelatihan-pelatihan di sini. Ini tergantung dari lembaga pelatihan yang mengeluarkan ya. Tapi sifatnya ini berbeda. BTCLS di sini adalah basic trauma care. Basic trauma care itu jadi kasarannya kalau kita di anak tangga ya, paling bawahnya itu P3K. BTCLS itu satu tingkat di atas P3K. Jadi untuk penanganan pertama di sini dari pihak traumanya kita bisa ambil BTCLS untuk informasi lebih lanjutnya. Tapi BTCLS ini khusus untuk tenaga kesehatan. Nah, di atas BTCLS naik satu level lagi ada namanya ATLS dan ACLS. Ada juga PPGDN. Nah, PPGDN di sini tidak hanya terkait dengan kasus trauma maupun kasus kardiak. Kalau PPGDN ini lebih luas. Jadi bisa saja terkait penyakit-penyakit jantung, terkait penyakit metabolik, terkait penyakit lainnya, itu adanya di PPGDN. Nah, kalau ACLS itu lebih khusus untuk penanganan jantung. Kalau ATLS lebih khusus untuk penanganan trauma, tapi penanganan traumanya sesuai dengan singkatannya. ATLS, ACLS, Advanced Trauma Care, Advanced Cardiac Care. Jadi memang levelnya sudah advance. Jadi kalau di anak tangga itu sudah di level 3 sebetulnya. Nah, jadi dikembalikan ke masing-masing. Kalau untuk PPGDN, ATLS, ACLS, biasanya itu betul-betul dikhususkan bagi dokter maupun tenaga kesehatan yang ditugaskan di UGD ya, utamanya ya. Tapi kalau untuk yang di level 2, yang BTCLS itu saya sih rekomendasi kalau bisa semua tenaga kesehatan tuh paling tidak mengetahui, paling tidak untuk basic trauma care, begitu.
Nah, cuma kalau untuk P3K itu memang di level anak tangga yang paling dasar. Jadi untuk yang non tenaga kesehatan pun bisa mengikuti sebetulnya. Begitu sih Pak Denny. Oke, jadi yang garis bawahnya yang terakhir ya, non Iya, tenaga medis boleh ikut yang petugas P3K untuk jadi first aider. Nah, kalau yang paramedis lakukan apa namanya peningkatan kompetensi sesuai dengan bidangnya ataupun tempat kerjanya butuh yang seperti apa first aidernya, naikin terus levelnya gitu intinya. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan nih dari Ibu Nurbaiti. Dok, kalau untuk referensi terkait dengan disaster plan, evakuasi plan, atau penilaian risiko disaster, kita pakai panduan apa nih dok untuk kita belajar nih dok? nah, ini menariknya nih Kak Cik Deni. Soalnya kalau dibilang untuk panduan itu tuh tidak ada yang secara spesifik ya. Jadi memang harus dikembalikan ke kitanya masing-masing, itu harus tahu dulu nih apa yang memang kita butuhkan di tempat kerja kita. Di sini saya sebagai contoh, katakanlah saya bekerja memang contohnya ada di perusahaan manufacturing, ini sebagai contoh ya. Kalau saya ada di perusahaan manufacturing di sini, saya tentu harus ngerujuknya ke dasar-dasar yang memang ada di manufacturing. Bisa merujuk di OSAS ya bisa merujuk juga di dasar-dasar kelistrikan ya juga bisa di sini. Nah, tapi kalau saya bekerjanya di oil and gas, kalau oil and gas kan mau nggak mau kita merujuk pada OSAS, pada OGUK dan lain-lain begitu. Nah, tapi kalau misalnya saya di sini bekerjanya di fasilitas kesehatan, kalau fasilitas kesehatan kita udah ada di sini standarnya, kita ikutin pastinya nomor satu akreditasi ya, persyaratan akreditasinya seperti apa. Yang kedua, kita juga di sini ada kedokteran emergensi. Nah, kita harus pelajari juga tuh dasar-dasar dari mereka itu seperti apa. Mungkin begitu sementara dari saya, Kak Cipdani. Oke, jadi disesuaikan dengan industrinya masing-masing ya teman-teman semua ya. Oke, saya akan buka kesempatan untuk langsung bertanya kepada narasumber kita siang ini. Silakan Bapak Ibu semua untuk tekan tombol raise hand satu kali aja biar kami terlihat siapa yang akan kami bukakan kesempatan untuk bertanya. Silakan Pak Colbertson, Octavianus Mamahin, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak. Selamat siang, Kak Cedeni dan Bu Dokter. Ya, siang, Pak. Saya mau nanya, Bu Dokter, saya pernah menghandle orang asing untuk medical evacuation. Nah, ini pertanyaan saya, apakah dia mengikuti prosedural yang ada di kita atau mengikuti prosedural yang internasional, Bu Dokter? Karena itu sempat perdebatan sengit karena apa yang kita prosedural yang kita lakukan ditolak gitu, maunya dia mengikuti prosedural internasional. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, ini menarik sekali nih orang asing di Indonesia tapi nggak mau patuh untuk peraturannya di Indonesia. Silakan Bu Dokter, penyikapinya kayak gimana? Oke, mungkin saya di sini ambil jalan tengah ya, Pak Culbertson ya. Yang pertama ini kan dia kan adanya kan di Indonesia ya, kejadiannya ada di Indonesia atau bukan di Indonesia, Pak? Di Indonesia dia bilang tadi. Di Indonesia. Nah, yang menolaknya ini siapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Yang nggak usah sebut PT-nya, tapi lembaganya ini apa ini? Dia yang menolak nih perusahaan ambulansnya kah, atau fasilitas kesehatannya kah, atau apanya nih yang menolak nih Pak? Atau pasiennya langsung yang menolak? Oke, Pak Colbertson. Bentar, kita bukakan dulu. Oke, Pak Colbertson, siapa tadi yang Ya, menolak, Pak? pasiennya Bu Dokter, jadi Pasien dia langsung. maunya standarnya internasional, Bu. Oke, terima kasih, Oke, Pak. kalau saya melihatnya seperti ini Pak Culbertson. Kita kembali ke hak pasien ya di sini ya. Apakah seorang pasien itu berhak untuk menolak tindakan medis dan pertolongan yang dilakukan? Jawabannya berhak, Pak. Jawabannya berhak. Itu kita harus hati-hati ya. Di sini kalau kita baca dari berbagai sumber, dari berbagai buku, semuanya itu akan sepakat bahwa pada saat seorang pasien sudah menyatakan dia menolak tindakan, itu valid, Pak. Walaupun hanya sifatnya dia melontarkan secara oral, begitu. Jadi mau dari segi hukum kesehatan, mau dari sisi hak keluarga dan pasien maupun kewajiban tenaga medis, pada saat seseorang sudah menyatakan saya menolak tindakan medis,
Walaupun itu hanya ini ya mention secara perolar ya, tidak secara tertulis tanda tangan, itu adalah sebuah statement yang valid dan diakui secara hukum. Hukum manapun, hukum secara lokal di Indonesia maupun hukum internasional. Jadi sebetulnya apabila seorang pasien sudah menolak untuk dilakukan tindakan medis, silahkan Pak. Nah, namun di sini memang ada sebuah sumpah Hipokrates ya yang diambil oleh kita tenaga kesehatan bahwa kita di sini sudah berjanji bahwa kita akan melakukan do no harm. Do no harm di sini adalah kita mementingkan utamanya keselamatan jiwa dari si pasien itu. Apabila pertolongan yang kita lakukan sifatnya adalah memang life saving, itu kita boleh quote unquote menghilangkan sebuah keinginan dari pasiennya yang memang menolak. Tapi dengan catatan tindakan yang kita lakukan adalah life saving. Life saving itu jadi kalau kita tidak lakukan pasiennya meninggal. Nah, kalau tindakan yang kita lakukan bukan adalah life saving, kalau dia sudah menolak, saya bilang, oh ya sudah, terima kasih Pak sudah menolak begitu. Untuk lebih amannya, baiknya dia tanda tangan surat penolakan. Amannya sih begitu Pak, supaya secara legal juga kita standingnya lebih kuat begitu. Tapi kalau memang yang bersangkutan sudah menolak untuk dilakukan pertolongan dari Bapak, itu silahkan saja. Ini dengan asumsi pertolongan yang Bapak lakukan memang sesuai dengan standar ID dan standar PPNI ya Pak ya. Gitu sih Pak. Selama sesuai dengan standar kompetensi kita sebagai tenaga kesehatan, baik itu sebagai perawat maupun dokter, tidak ada yang perlu ditakutkan Pak. Begitu sih. Termasuk evakuasi, kalau dia menolak untuk dievakuasi, berarti itu sah berarti ya dok ya? Tentu sah Pak. Karena di sini kita harus ingat juga, apakah orang tidak punya hak sama sekali? Oh tentu tidak. Kita di sini sebagai seorang manusia sudah ada HAM-nya juga ya, bahwa kita di sini berhak untuk menolak apa yang memang kita tidak inginkan di badan kita. Ini juga termasuk evakuasi. Nah, di sini satu-satunya yang memang dibolehkan kapan nih keinginan seorang pasien itu boleh quote unquote istilahnya dikalahkan itu apabila sifat pertolongannya adalah life saving. Kalau dia memang life saving dipersilahkan, kalaupun memang sudah ada penolakan dari yang bersangkutan. Nah, tapi kalau sifatnya non life saving dan yang bersangkutan sudah menyatakan dia menolak, itu kita tidak punya alasan loh untuk tetap memaksakan sebuah tindakan. Karena itu melanggar dari hak asasi manusia, nggak boleh justru. Di hukum kedokterannya pun sendiri juga sudah ada, bahwa di sini hak pasien, dia boleh menolak tindakan medis maupun pengobatan yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang tidak sesuai dengan preferensi pribadinya. Begitu. Dan kita di sini sebagai tenaga kesehatan maupun perusahaan ya dalam hal ini, kita tidak bisa memaksa untuk seseorang wajib untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi bedanya pada saat kondisinya nanti ini sedang dalam keadaan life saving, tentu kita di perusahaan dibolehkan nih untuk memaksa. Nah, itulah pentingnya. Jadi kita di sini di dalam emergency response plan kita sudah harus betul-betul ini nih, betul-betul sudah siap dalam segala kondisi dalam hal ini. Gitu sih Kak Cek Neni. Saya baru tahu dok, jadi boleh menolak ya kita Oh, dievakuasi dalam jadi keadaan sekarang darurat. kalau Pak Denny dipaksa, ayo Pak, sekarang juga harus ini, nggak boleh, siapa kamu memaksa-maksa saya? Ya, tahu saya. Padahal kita niatan baik ya mau menolong dia ya, tapi dia sendiri yang menolak ya gitu kan ya. Yaudah nih tanda tangan gitu ya. Kalau ada apa-apa sama kamu nggak, saya nggak peduli kayak gitu ya dok ya. Ya betul. Yang penting ini sih kita di sini tidak memaksa ya sifatnya ya. Karena kan pertolongannya ini kan kembali lagi kita kan mau menolong ya, mau menolong atau mau memaksa nih. Oke, Gitu. pertanyaan yang kedua, silakan Pak Yusuf. Dari mana Pak? Silakan Pak. Ya, apa kedengaran Pak? Ya sudah Pak. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya seorang HSE dari sebuah PT yang bergerak di bidang konstruksi. Begini dok, saya ingin bertanya mengenai apakah seorang personil ahli K3 umum atau HSE bisa mengambil alih dua posisi begitu dalam satu PT.
karena ditunjuk juga sebagai first aider dengan iming-iming diikutkan pelatihan oleh perusahaan untuk mengambil first aider ini. Jadi istilahnya meminimalisir personil lah. Saya satu orang diberikan mandat, diberikan 2 posisi begitu. Apa diperbolehkan? Jika memang tidak diperbolehkan bisa disampaikan regulasinya begitu. Ya, terima kasih. Oke, jadi seorang ahli K3 umum ditrainingin lagi petugas P3K Kemnaker. Boleh nggak, Dok? Nah, silakan. Nah, ini menarik nih, Pak. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya boleh, Pak. Jawabannya boleh. Jadi memang dipersilahkan aja bagi perusahaan-perusahaan di sini apabila memang menunjuk first aider-nya itu adalah non tenaga kesehatan. Dalam hal ini saya menganggap Pak Yusuf ini bukan tenaga kesehatan ya Pak ya. Jadi HSE-nya ini adalah HSE bukan dari tenaga kesehatan. Karena kan bisa juga nih sekarang tenaga kesehatan ambil AK3 umum begitu ya. Nah, dalam hal ini Pak, sebetulnya dari secara regulasi sama sekali tidak ada yang melarang Pak untuk Bapak mengambil 2 posisi, di mana Bapak di sini ditugaskan sebagai first aider dan juga sebagai HSE. Namun di sini saya merekomendasikan satu hal Pak. Rekomendasi saya adalah seperti yang tadi saya sempat mention, Bapak melakukan 4 tahapan yang tadi saya mention. Yang pertama Bapak assess resikonya dulu. Jadi di sini Bapak kan sudah melakukan katakanlah pelatihan P3K ya Pak ya. Bapak assess nih resiko di tempat Bapak, katakanlah memang terjadi cedera. Cederanya nih bisa seberat apa sih? Bisa impact-nya akan sebesar apa sih dalam hal ini? Katakanlah memang di sini Bapak sudah mengambil pelatihan P3K. Nah, pelatihan P3K ini yang Bapak bisa tangani, jadi tuh P3K-nya sejauh apa? Katakanlah ternyata Bapak hanya bisa menangani, let's say misalnya pertolongan pertama untuk perdarahan kecil. Katakanlah tiba-tiba ada kasus, tiba-tiba yang bersangkutan jatuh dari lantai 3 ke lantai 1, begitu. Itu kan perdarahannya sudah perdarahan dalam. Nah, Bapak di sini sebagai tim P3K, apa nih yang Bapak butuhkan? Jadi Bapak assess dulu resikonya. Apa yang bisa Bapak tangani dengan pelatihan P3K tersebut? Dan kira-kira kejadian quote-unquote resiko kecelakaan, resiko kejadian buruk apa sih yang mungkin terjadi di tempat kerja Bapak? Resiko-resikonya apa-apa saja nih? Nah, kalau misalnya itu tidak bisa tertangani dengan pelatihan P3K-nya Bapak, maka di sini tugas Bapak selanjutnya adalah membuat emergency response plan, seperti yang tadi kita bahas di materi tadi ya. Di emergency response plan Bapak harus mulai sudah sebutkan nih, oh saya membutuhkan ini kerjasama dengan ambulans standby, atau saya membutuhkan minimal katakanlah ambulansnya tidak standby, tapi saya membutuhkan ada satu MOU dengan PT tertentu, di mana si PT ini bisa dihubungi kapan saja, dan dia bisa mengirimkan ambulans dalam jangka waktu, saya nggak tahu, 15 menit, 10 menit, gitu, ke tempat Bapak. Begitu. Nah, terus Bapak udah harus mulai nih evaluasi lebih lanjut. Nanti setelah dia dibawa ke ambulans, ini mau dibawanya kemana nih fasilitas kesehatannya? Seperti yang tadi saya bilang, MERP itu minimal ada 6. Ada 6 ini ya, ada 6 kategori ya, ada 6 step yang Bapak harus yang Bapak harus isi. Nah, line communication-nya seperti apa? Nah, jadi di sini kalau ditanya apakah dilarang atau tidak, jawabannya tidak dilarang, tapi setelah Bapak mengikuti pelatihan, saya sarankan Bapak mengikuti Pak step-step yang tadi saya sebutkan terkait pembuatan emergency response plan-nya. Bapak assess risk-nya, Bapak lalu susun emergency response plan-nya menggunakan 6 step yang tadi saya mention. Begitu. Saya di sini kembali karena tidak ada larangan ya, first aider dan first responder itu kan bisa aja dianut oleh orang yang sama. Nah, di sini kalau Bapak memang sudah mengakui adanya keterbatasan, katakanlah hanya bisa menangani sampai step tertentu, nggak masalah Pak. Yang penting Bapak sudah mempersiapkan aja. Next-nya ini nih, katakanlah amit-amit, amit-amit. Namanya kita resiko kan belum terjadi ya. Karena belum terjadi, penanganan yang Bapak ingin lakukan selanjutnya, kalau tiba-tiba sampai terjadi, rekomendasinya seperti apa? Karena kan adalah tugas kita di sini sebagai pekerja untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen. Mungkin itu Kak Cek Denny. Oke, menarik sekali ini ya. Lanjut Pak Rinto Sibarani. Silakan Pak Rinto Sibarani. Oke, selamat
Siang Pak Denny, selamat siang Bu Dokter. Selamat siang, Pak. Izin bertanya Bu, ini mungkin terkait mungkin emergency response plan. Contohnya nih, jika di suatu tempat pekerjaan ada pekerja yang jatuh nih Bu, kita ini sebagai seorang safety, apakah boleh langsung menolong si pekerja tersebut atau kita panggil petugas P3K atau bagaimana Bu? Soalnya kemarin saya pernah ikut sertifikasi Kemenaker, saya bertanya hal ini kepada 2 orang yang berbeda dan jawabannya pun beda-beda Bu. Jadi mungkin dari Ibu boleh dibantu Bu lebih jelasnya. Oke, Oke. kali ketiga umum HSE ketika ada orang jatuh dari ketinggian punya keinginan untuk menolong, Dok. Apakah boleh langsung menolong atau panggil orang P3K yang nolong? Nah, itu silakan, Dok. Menarik. Nah, ini kembali ke yang tadi saya sempat mention terkait dengan first responder ya, Pak ya. Nah, ini kita harus perjelas dulu nih, Pak Rinto. Saran saya di sini Bapak harus bisa mendefinisikan dengan jelas first respondernya ini nih, Bapak nih di sini nih posisinya, katakanlah kita dalam perusahaan itu ada RACI index ya, responsibility, accountability, consulted, dan inform. Nah, RACI indeksnya seorang first responder, Bapak itu sampai di titik mana? Katakanlah ini sudah kasusnya ada karyawan jatuh ya dari ketinggian. Karyawan jatuh dari ketinggian, di sini Bapak mau menolong. Sekarang saya mau tanya ke Pak Rinto. Pak Rinto sendiri pada saat nanti Bapak katakanlah mau melakukan pertolongan. Apakah Bapak di sini sudah memiliki pengetahuan yang tepat untuk melakukan pertolongan? Jadi sudah tahu bagaimana melakukan mobilisasi, bagaimana cara mengecek respon yang bersangkutan, sudah tahu bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada yang bersangkutan. Kalau jawabannya, Bapak memang sudah mengetahui, silakan Pak, Bapak untuk melakukan pertolongan itu. Tapi kalau ternyata Bapak di sini nih masih belum tahu nih bagaimana cara melakukan pertolongan pertamanya, saya sarankan tidak diberikan. Jadi lebih baik Bapak panggil yang memang sudah ditugaskan sebagai first aider-nya. Begitu. Karena di sini tadi saya sempat mention pada saat kita lagi sesi presentasi ya. First responder, jadi pertolongan pertama, first responder yang memang tindakan pertama yang diberikan pada pekerja yang memang sedang mengalami insiden, itu potensi untuk memperburuk kondisi ataupun memperbaiki kondisi itu sangat besar sekali. Jadi menit-menit pertama itu sangat signifikan. Nah, jadi ini kembali nih Pak Rinto ke ininya Bapak ya, ke level pengetahuan Bapak di sini. Apabila kalau ditanya apakah boleh atau tidaknya, saya sih bisa jawab peraturan, Pak, peraturan yang melarang Bapak menolong itu tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Jadi segala sesuatu yang sifatnya life saving, Pak, itu tentu diperbolehkan. Nah, tapi kembali lagi, apakah Bapak sudah siap? Itu kan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri ya, Pak ya. Apakah Bapak memang sudah memiliki pengetahuan untuk itu atau tidak? Nah, saya di sini pernah ikut pelatihan AK3 umum, Pak. Untuk AK3 umum sendiri memang tidak dibahas secara mendetail ya. Bagaimana caranya kita melakukan pertolongan-pertolongan pada kejadian-kejadian trauma. Di sini pertolongan pertama ya Pak ya, sekali lagi sifatnya bukan pertolongan mendetail seperti kita yang melakukan itu adalah seorang tenaga kesehatan di sini. Nah, kembali lagi Pak, kalau misalnya Bapak memang sudah memiliki knowledge untuk melakukan pertolongan lebih lanjut, dipersilahkan. Tapi kalau tidak, saya jawab sih sebaiknya tidak Pak. Jadi memang dikembalikan pada situasinya Bapak di sini. Gitu, mungkin dari saya Pak. Iya, secara logika kalau orang jatuh dari ketinggian mungkin ada tulang yang patah dan ketika dia mau mindahin gitu ya, mengevakuasi bisa jadi menusuk organ-organ vital yang lain ya dok ya. Niatnya mau Nah, itu bisa jadi. memperparah korban ya kayak gitu ya dok ya. Betul. Jadi ya kembali lagi Pak, memang sudah ada knowledge-nya kah atau tidak? Nah, ya
susahnya yaitu memang kan pada saat kita ada AK3 umum itu nggak dibahas detail Pak terkait dengan P3K. Itu bisa dibilang hanya 1 dari 15 sesi gitu ya. Nah, 1 sesinya pun juga itu dibahasnya bersama-sama dengan yang lain-lain gitu. Jadi bisa dibilang hanya sebagai catatan kaki saja. Apakah itu sudah menjadi knowledge yang kita anggap cukup untuk istilahnya menolong seseorang? Ya, kalau pertolongan sifatnya life saving mungkin ya silahkan saja. Tapi ada baiknya kalau ternyata tidak, ya tunggu sih. Itu adalah ininya yang paling tepat ya, langkah yang paling tepat dalam hal ini, Pak. Begitu. Khawatir nanti keluarganya jadi menuntut balik gitu kan ya, mau niat Nah, gitu itu. kan ya. Justru kita nanti Itu dia. dituntut ya. Pindahin orang nggak sembarangan ya gitu, apalagi orang jatuh dari ketinggian. Oke, lanjut Pak Julius Tambah. Silakan. Selamat sore Pak, saya Julius Tamba dari Samarinda sebagai L sama Junior Safety Officer Pak. Yang ingin saya tanyakan, yang tadi hampir sama dengan Pak Yusuf, bolehkah kita memberikan pelatihan emergency response ke karyawan, tetapi kita sendiri belum mempunyai sertifikat yang mengakui kita sebagai leader untuk memimpin IRT tersebut. Terima kasih. Oke, ini sebenarnya adalah silakan Dok. Saya gergetan mau jawab sebenarnya. Silakan Oke. dokter aja yang jawab. Ya, jadi begini, kembali lagi ke sifat pada saat kita melakukan training ya. Pada saat kita melakukan training, apakah boleh atau tidak? Ya, secara peraturan sih tidak ada yang melarang ya. Namun kembali lagi, kalau kita memberikan training dan seorang trainernya itu belum memiliki knowledge yang cukup untuk memberikan training. Nah, istilahnya kan seperti kita ini ya, saya menganalogikannya, kita mengharapkan mengisi sebuah gelas yang kosong, tapi kita menggunakan teko yang kosong begitu. Jadi ya apa yang diharapkan untuk diisi begitu. Kalau ditanya apakah ada peraturan yang melarang, jawabannya tidak ada, Pak. Kenapa? Karena di sini kan pelatihan yang Bapak berikan itu sifatnya adalah sebagai knowledge sharing, Pak. Karena knowledge sharing itu artinya kan bukan sesuatu yang kita sertifikasikan. Jadi bukan sebagai, oh ya certified first aider, begitu, itu tidak. Nah, karena sifatnya adalah knowledge sharing, dipersilahkan Pak untuk memberikan knowledge sharing-nya. Namun, saya di sini mengajak Bapak Ibu sekalian juga, kita melihat dari sisi seorang manajemen ya dalam hal ini. Apabila kita memang mau mengisi sesuatu, katakanlah memberikan sebuah pengetahuan tambahan, kita analogikan sebagai gelas. Kalau gelasnya itu kan para peserta yang lain, kita analogikan sebagai gelas kosong. Kalau kita mengisinya itu menggunakan teko kosong, ya kosong hasilnya, nggak ada hasilnya. Nah, kalau kita memang mengharapkan ada hasil yang kita mau isikan gitu ke dalam gelas kosong-kosong ini, ya kita harus menuangnya itu dengan training yang sesuai begitu. Karena kalau kita mengisinya dengan gelas kosong, ya tidak ada faedahnya begitu. Jadi cuma sebagai pengisi waktu saja begitu. Nah, cuma kembali lagi kalau misalnya dilarang atau tidak ya jawabannya tidak ada yang melarang. Cuma analoginya ya mungkin hasil yang diberikan juga tidak akan optimal, tidak akan maksimal. Saya rekomendasi minimal sih Bapak kalau memang sebagai tenaga kesehatan paling tidak untuk bisa memberikan pelatihan ya jangan cuma sekedar ikut P3K, mungkin boleh ikut yang BTCLS, ATLS, ACLS, dan PPGDN. Nah, kalau misalnya Bapak adalah non tenaga kesehatan, mungkin bisa minimal ikut P3K dulu. Nah, P3K di sini bisa loh sebenarnya Bapak mengundang ahli-ahli kesehatan di sini dari tenaga kesehatan sebagai narasumber, Pak, jadi sifatnya. Nah, jadi pelatihan yang diberikan sama-sama akan membuang waktu, Pak, tapi mungkin isinya itu bisa berbeda. Mungkin sih rekomendasi saya begitu sih, Pak. Oke. Harus punya knowledge dan harus punya kemampuan untuk menyampaikan training. Harus punya TOT. Nah, itu ya. Kadang orang punya ilmu aja, Dok. Kalau nggak punya ilmu untuk ngajar, TOT ya. Sama aja kayak, ya gitu aja ya. Maksudnya dia punya ilmu untuk dirinya sendiri ketika untuk menyampaikan, kadang nggak bisa. Ada juga yang kayak gitu, Dok. Ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Pak Timothy. Nah, ini menutup pertanyaan kita hari ini. Silakan. Oke,
Selamat siang Kak Cideni. Selamat siang dokter. Dok, selamat siang. Siang, Pak Timothy. Ya. Dok, tadi saya tertarik dengan pernyataan mengenai life saving. Pertanyaan saya gini dok, ada nggak untuk hitungan jam atau menit untuk kita melakukan life saving terhadap pasien yang terkena serangan jantung? Contohnya untuk kita bawa ke rumah sakit lah, kayak gitu dok. Oke. Kalau untuk life saving di sini life savingnya ini kasusnya sudah ini ya Pak ya. Jadi untuk memang hanya yang sakit jantung ya Pak. Jadi dia memang sudah diketahui ada sakit jantung, lalu ada gejala-gejala ke arah mungkin serangan jantung atau cardiac arrest ya Pak ya. Nah, sebetulnya di sini life savingnya itu adalah di 15 menit pertama Pak. Singkat sekali memang Pak. Kalau untuk cardiac arrest mungkin malah hanya 5 menit pertama. Begitu. Jadi kalau kita sudah berhubungannya dengan jantung, sebetulnya secepat mungkin itu lebih bagus, Pak. Secepat mungkin. Golden period-nya itu adanya di utamanya ya, Pak, ya, di 15 menit pertama, Pak. Untuk cardiac arrest malahan hanya 5 menit pertama. Begitu. Jadi itulah pentingnya karena kalau kita sudah berhubungan dengan jantung ya Pak ya, itu kan hitungannya setiap detik begitu berharga. Bukan cuma setiap menit nih, setiap detik itu begitu berharga. Karena setiap detik itu begitu berharga, makanya di sini kita harus memastikan peralatannya ya semuanya ready. Paling gampangnya sih kita di sini memastikan orang-orang yang memang bertugas di area nih tidak ada yang beresiko kena sakit jantung tiba-tiba. Begitu. Itulah pentingnya makanya kita cek medical check up umumnya. Setelah kita tahu, oh iya ternyata ada orang tertentu punya sakit ini, sakit itu. Ya kita suruh dia berobat dulu sampai berobatnya itu sudah dalam keadaan terkontrol ya. Baru kita persilahkan untuk yang bersangkutan bekerja kembali. Begitu. Mungkin itu Dok, dari saya. pertanyaan dari saya pribadi, 15 menit itu kalau kita sebagai ahli K3 di sana atau petugas P3K ya, apa yang bisa kita lakukan dok 15 menit itu pengalaman dokter dok untuk menyelamatkan orang yang kena serangan jantung itu? Oke, kalau dalam 15 menit pertama Pak, sebetulnya di sini kalau dia memang ada ini ya Pak ya, memang ada serangan jantung. Kalau serangan jantung di sini tentunya ada baiknya kita sedia ada nitrogliserin ya Pak. Jadi ada obat namanya ISDN. ISDN-nya ini kita taruh di bawah lidah Pak. Nah itu tuh di menit-menit pertama itu sudah langsung bisa menyelamatkannya itu 85-95% Pak. Jadi begitu orang ada gejala serangan jantung, kita lakukan assessment dulu, betulkah dia memang ke arah serangan jantung? Kalau memang iya ada serangan jantung, langsung kita taruh obatnya di bawah lidah. Nah, kalau ternyata serangan jantungnya dibarengi dengan cardiac arrest. Cardiac arrest jadi di sini ada henti jantung. Begitu ada henti jantung, langsung nih kita kita cek. Oke, memang kita lihat di sini tidak ada nadinya, tidak ada napasnya. Langsung kita lakukan ini Pak, resusitasi jantung baru. Resusitasi jantung parunya sendiri di sini utamanya resusitasi jantungnya ya Pak ya yang kita harus utamakan. Kenapa? Karena kan memang kasusnya adalah henti jantung. Apabila memang kita punya peralatan untuk melakukan bantuan napas ya dipersilahkan juga untuk dilakukan bantuan napas. Nah, ini cara melakukan resusitasi jantung parunya nih, ini yang nanti akan diajarkan nih di pelatihan P3K. Begitu, karena kan ada metodenya sendiri, nggak asal teken aja gitu, nanti malah yang ada jadi trauma di daerah iga, begitu. Oke, jadi itu ya ada dua ya. Harus sedia nitrogliserin itu dijual bebas dok kalau kita beli di apotek itu obat itu. Sebenarnya enggak ya Pak ya, jadi memang kita harus ini dulu nih, kita harus dapat resep dari dokternya dulu. Begitu. Kalau Jaga-jaga. misalnya kita sudah ada dokter perusahaan atau mungkin sudah ada tenaga kesehatan yang ada di perusahaannya ya, mereka bisa nih kita minta untuk provide di sana untuk standby. Oke, Buat menarik karena sekali yang buat life teman. saving bisa sih Pak, memang disediakan. Waduh, ini pertanyaan nggak berhenti-berhenti nih dok, udah jam 3 ini. Silakan Pak Arif diambil alih. Oke, jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, nanti bulan depan kita akan bersama Dr. Felicia kembali ya. Oke, Bapak Ibu semuanya terima kasih sudah berkenan dan
aktif luar biasa di pertanyaan ini. Dan sebelum kita akhiri sesi webinar hari ini, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Dr. Felicia. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Arief. Baiklah Bapak Ibu dokter semua dan rekan-rekan lainnya, terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Saya di sini mengajak kembali kepada kita semua yang punya kepedulian yang sangat besar, utamanya pada bidang K3. Kita di sini harus memastikan tempat kerja kita itu selalu dalam kondisi aman. Nah, kondisi aman ini tidak hanya aman dalam situasi biasa. Amannya ini juga dalam situasi luar biasa, utamanya dalam situasi di mana memang terjadinya bencana atau insiden. Nah, dalam hal ini kita juga memastikan pada saat terjadinya insiden, kita bisa menyediakan medical evacuation yang tepat. Tepat tidak hanya bagi pasiennya, bagi pekerja yang mengalami insiden, tapi tepat juga bagi perusahaan dan orang-orang yang melakukan pertolongan. Nah, dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu dokter semua untuk melakukan assessment secara berkala medical emergency response plan yang ada di tempat kerja masing-masing. Apabila memang dibutuhkan diskusi lebih lanjut, boleh nih menghubungi teman-teman dari Media Tama tentunya. Boleh juga menghubungi saya di sini, silahkan saja saya membuka pintu untuk berbagai konsultasi dan diskusi. Namun di sini utamanya kita selalu mengutamakan keselamatan. Jadi pastikan semua tim, baik itu first responder maupun first aider yang ditugaskan di tempat Bapak Ibu dokter sekalian, memiliki pengetahuan dan juga peralatan yang sesuai dan memadai untuk melakukan pertolongan-pertolongan yang memang dibutuhkan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Arief, Pak Denny. Saya mohon maaf apabila selama sesi ada kata-kata maupun ada perilaku yang tidak sesuai dengan ini ya, dan menyinggung. Mohon maaf. Terima kasih juga untuk kesempatannya dan semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat dan berfaedah bagi Bapak Ibu dokter sekalian. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Dr. Felicia, luar biasa ilmunya ya Bapak Ibu semuanya. Dan terkait bersama Dr. Felicia, buat Bapak Ibu semua yang mungkin belum terjawab ya, nanti kita akan hadirkan kembali Dr. Felicia di akhir Agustus. Pastikan stay tune terus di webinar Kolega Media Tama. Baik, terima kasih Dr. Felicia dan juga Pak Denny. Tapi sebelum kita closing ya, kami akan memberikan informasi ya dan juga door prize buat Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk door prize ini yang akan kita bagikan adalah door prize sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI. Dengan persyaratan buat Bapak Ibu semua yang nanti mendapatkan door prize ini wajib sudah pernah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum. Kalau misalkan belum, maka door prize ini tidak bisa digunakan. Nah, nanti kalau misalkan namanya muncul silahkan klik raise hand ya. Kita putarkan. Yang akan mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI. Selamat kepada Pangondian M. Nainggolan. Apakah ada? Oh, tidak ada. Kita putarkan sekali lagi. Door prize sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI Media Tama Akademi. Dr. Muhnahar Budi Izmi. Apakah ada? Ada, oke. Selamat kepada Dr. Muhnahar Budi Izmi mendapatkan satu sertifikasi door prize dari Media Tama, yaitu sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Akademi. Nanti akan dihubungkan langsung oleh tim kami di hari Senin. Terima kasih Dr. Felicia, terima kasih Pak Denny, terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir di webinar hari ini. Dan pekan depan kita akan bahas tentang Emergency Response Plan Part 2 ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Emergency Response Plan, dan pastikan sudah join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap Sabtunya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya Arief Purwadana. Saya Denny. Saya Dr. Feli. Ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Dr. Felicia, Pak Denny. Terima kasih semuanya.